Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 1231. Haha, sungguh disayangkan aku sampai pada titik ini. Diikuti dengan ledakan tawa, 12 sosok terbang keluar dari segala arah istana Binghe. Kedua belas orang ini semuanya berada di puncak alam dewa ilahi, dan mereka semua adalah wajah-wajah yang dikenal. Anda, Meng Anci dan 6 pemimpin klan utama sangat terkejut ketika melihat kedua belas orang tersebut. Tentu saja, klan Es tidak hanya terdiri dari 9 cabang di permukaan, ada juga kekuatan tersembunyi dan banyak tetua. Para tetua ini memiliki senioritas yang lebih rendah dibandingkan keempat leluhur Kaisar Dewa Agung, tetapi senioritasnya lebih tinggi dibandingkan pemimpin klan Meng Anci. Kedua belas dewa puncak di hadapan mereka merupakan tetua klan yang sangat senior, yang merupakan pengawal pemimpin klan sebelumnya. Setelah Meng Anci menjadi pemimpin klan, mereka pensiun dan mengasingkan diri, pada dasarnya tidak bertanya tentang urusan klan Es. Saya tidak menyangka mereka akan datang kembali tanpa peringatan hari ini dan melakukan tindakan keji seperti itu. Apa yang akan kau lakukan? Apa kau berencana memberontak dan merebut tahta? Teriak Meng Langtian, kepala garis keturunan pertama. Merebut tahta. Kedua belas tetua itu menatap Meng Langtian, lalu melirik Meng Anci dan mencibir, kalau kau bilang begitu, itu tidak salah. Penobatan Meng Anci memang tidak seperti yang kita harapkan sejak awal. Kalau bukan karena dia, tetua-tua itu tidak akan menyerang Kaisar Ilahi dengan paksa, yang menyebabkan kejatuhannya. Meng Anci tak diragukan lagi adalah jenius paling cemerlang dari klan Es dalam jutaan tahun. Dulunya putra Kaisar, ia menyapu dunia dan menghancurkan putra-putri Kaisar dari generasi yang sama. Pemimpin klan saat itu, yang juga dilayani oleh 12 tetua klan, merasa terancam oleh Meng Anci dan ingin menerobos secara paksa ke alam Kaisar Ilahi, tetapi akhirnya tersesat dan binasa. Kedua belas tetua berduka cita dan menolak tunduk pada Meng Anci, jadi mereka mengasingkan diri. Bagaimanapun, Kaisar baru mengangkat menteri baru. Ketika pemimpin klan baru berkuasa, mereka yang dekat dengan klan akan mendapatkan kekuasaan, sementara mereka yang jauh dari klan akan kehilangan kekuasaan. Ini wajar. Sekalipun mereka tidak mengasingkan diri, mereka tidak akan dihargai oleh Meng Anci, dan kekuasaan mereka lambat laun akan jatuh ke tangan orang lain. 12 tetua, meskipun aku mengakui kesalahanku dalam masalah patriark tua, ini bukan alasan bagi kalian untuk memberontak. Meng Anci menatap kedua belas orang itu dengan marah dan berkata, tahukah kalian bencana apa yang akan kalian bawa ke klan Es dengan melakukan ini? Haha, bahkan tanpamu, Meng Anci, klan Es akan tetap makmur untuk generasi mendatang. Seorang tetua mencibir, terlebih lagi, kita punya guru baru yang lebih cocok untuk posisi ini daripada dirimu. Ada pemilik baru. Kelopak mata Meng Anci berkedut, dan dia bertanya, siapa itu? Meng Anci, kau masih belum bisa menebaknya. Kata seorang tetua dengan nada sarkastis. Kalau ini jebakan, tentu saja mereka tidak akan melibatkan diri. Bukankah sudah jelas siapa yang tidak hadir hari ini? Meng Anci, 6 pemimpin klan utama, 4 putra kekaisaran, dan 1 putri kekaisaran semuanya langsung bereaksi saat mendengar apa yang dikatakan, ekspresi mereka ngeri. Siapa yang tidak hadir? Mungkinkah? Selamat datang, Tuan Muda. Kedua belas tetua itu membungkuk serentak, seolah-olah menyambut mereka. Para tetua, mohon maafkan saya. Begitu kata-kata ringan itu terucap, sesosok anggun terlihat terbang langsung ke dalam lingkaran sihir, terbang di atas kepala semua orang di kolam mengan, dan mendarat di atap istana Binghe. Pria itu berpakaian putih dan bertubuh ramping. Ia berdiri di atap membelakangi semua orang, tetapi ia menunjukkan sikap seorang raja yang tak tertandingi. Meng Haoge. Putri Kekaisaran Meng Yixiwan menatap pemuda di atap dengan kaget, seolah-olah dia tidak mempercayainya. Sebenarnya bukan hanya dia saja yang menyadarinya, yang lain pun juga menyadarinya. Putra Kekaisaran garis ke-6, Meng Haoge, dikenal sebagai putra kekaisaran pertama klan Es. Tuan baru yang disebutkan kedua belas tetua itu sebenarnya adalah dia. Bagaimana itu mungkin? Meng Haoge berbalik dengan tenang, ekspresinya acuh tak acuh, tenang, dan kalem, seolah-olah ia adalah seorang raja yang menguasai dunia. Meskipun ia tidak sengaja menunjukkan kekuatannya, ia memancarkan aura yang sangat kuat yang membuat hati orang-orang bergetar dan terkagum. Benarkah itu kamu? Teriak putri Meng Yixiwan, Meng Haoge, apa kamu gila? Kaisar Yixiwan, mengapa kau berkata begitu? Meng Haoge melirik Meng Yixiwan dengan ekspresi acuh tak acuh. Beraninya kau menghasut kedua-belas tetua untuk memberontak. Kata Meng Yixiwan dengan marah. Kenapa pakai kata yang tak bermutu seperti pemberontakan? Kata Meng Haoge tenang, aku hanya ingin menciptakan situasi baru bagi klan Es. Kalian semua harus tahu bahwa klan Es sudah lama merosot dan akan selalu berada di peringkat terakhir di antara 10 klan kekaisaran. Klan Es memang perlu berubah, tetapi melakukan itu hanya akan membawa kehancuran yang lebih besar bagi klan Es. Tanya Meng Yixiwan, atau apakah kau cukup sombong untuk melampaui pemimpin klan dan membawa kemakmuran bagi klan Es sendirian? Penampilan Meng Haoge memang luar biasa, kalau tidak, dia tidak akan menjadi putra kaisar pertama dan mengesankan keempat leluhur kaisar dewa. Tetapi tidak diragukan lagi ada kesenjangan besar antara dia dan pemimpin klan Meng Anci. Saat Meng Anci menjadi putra kaisar, ia menyapu bersih para pesaingnya dan tak seorang pun dapat menandinginya. Terlebih lagi, Meng Anci sekarang bahkan lebih kuat.
Keempat Kaisar Dewa Agung semuanya menegaskan bahwa Meng Anci akan memasuki alam Kaisar Dewa dalam 1000 tahun. Membandingkan Meng Haoge dan Meng Anci seperti membandingkan kunang-kunang dan bulan yang terang. Keduanya tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Kaisar Yixuan, kau benar. Ekspresi Meng Haoge membeku, dan ia berkata dengan angkuh, era Meng Anci sudah berakhir. Sekaranglah eraku, Meng Haoge. Jika aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk melampaui Meng Anci, aku tidak akan memiliki muka untuk melakukan ini hari ini. Meng Yixuan tertegun mendengar ini, lalu mencibir, Meng Haoge, kukira kau gila. Aku bisa membunuhmu tanpa bantuan ketua klan. Begitu selesai berbicara, bakat Meng Yixuan bangkit, dan seluruh tubuhnya diselimuti lapisan kristal es dan salju, seolah-olah ia mengenakan jubah suci yang terbuat dari es dan salju. Ia seanggun angsa yang terkejut, membuatnya yang tadinya sudah sangat cantik, tampak semakin cantik. Namun di balik postur tubuhnya yang indah, tersembunyi niat membunuh yang mematikan. Phoenix menari di langit. Dengan teriakan dingin, Meng Yixuan berubah wujud menjadi 9 sosok menakjubkan, masing-masing memiliki kekuatan tempur yang hampir sebanding dengan dewa, dan mereka menyerang Meng Haoge dari segala arah pada saat yang bersamaan. Namun ekspresi Meng Haoge tetap tenang, seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius jurus mematikan Meng Yixuan. Pengkhianat, mati. Jurus mematikan Meng Yixuan telah mencapai Meng Haoge. Namun tiba-tiba, cahaya ungu muncul di sekitar tubuh Meng Haoge, dan ia dengan mudah menangkis 9 serangan mematikan Meng Yixuan, mencegah Meng Yixuan maju 1 inci pun. Apa? Benda ini? Meng Yixuan terkejut. Meng Haoge tidak menjawab. Ia menatap Meng Yixuan yang begitu dekat dengannya dan berkata dengan tenang, Yixuan, dari 3 putri agung klan es, Meng Qiong memang jelek. Kau dan Meng Qing sungguh menakjubkan. Tapi sekarang setelah Meng Qing hancur, kaulah satu-satunya yang bisa menarik perhatianku. Terus kenapa? Meng Yixuan mencibir. Tunduklah padaku, dan aku akan menjadikanmu ratuku. Meng Haoge berbicara dengan tenang tanpa gejolak emosi apapun. Dia dan Meng Yixuan tidak memiliki dasar emosional, dan pernyataannya menjadikan Meng Yixuan ratu hanyalah karena kekagumannya terhadapnya. Saat dia berkuasa, hanya Meng Yixuan yang layak menggantikannya. Menunjukku sebagai ratu. Meng Yixuan mencibir, kau bahkan bisa membunuh ayahmu sendiri, bagaimana kau bisa peduli dengan hal-hal seperti itu? Ayah saya mengorbankan dirinya demi tujuan mulia dan meninggal dengan kematian yang layak. Beliau bangga pada saya. Selama saya tidak mengecewakannya, saya akan merasa tenang. Kata Meng Haoge terus terang. Pupil mata Meng Yixuan mengecil, dan dia bertanya dengan marah, apakah kamu masih manusia? Dia membunuh ayahnya sendiri dan mengatakan dia tidak menyesal. Kau bahkan tak bisa membuat pilihan sesederhana itu. Kau dangkal dan jahat. Nilai-nilaimu tak sejalan dengan nilai-nilaiku. Aku tarik kembali janjiku untuk menjadikanmu ratu. Tiba-tiba, sikap Meng Haoge berubah. Ia mengangkat tangannya dan menunjuk, lalu aura ungu melonjak. Engah. Sinar cahaya ungu menembus 8 klon Meng Yixuan, dan juga menembus tubuh asli Meng Yixuan. Peng. Pakaian Dewa Es dan Salju Meng Yixuan terkoyak-koyak, darah mengalir deras, dan seluruh orang itu terlempar ke arah horizontal, menciptakan lubang besar yang dalam di tanah. Pedang ilahi evolusi ungu. Orang-orang di Meng Anci tidak punya waktu untuk peduli pada Meng Yixuan. Mereka semua menatap pedang ajaib yang muncul di tangan Meng Haoge dengan kaget. Itu adalah benda suci warisan klan Es, Pedang Xian. Bab 1232. Bagaimana pedang ilahi evolusi ungu bisa sampai di tanganmu? Meng Anci menatap Meng Haoge dengan dingin. Awalnya, ia sangat menghargai Meng Haoge dan siap untuk turun tahta serta memanfaatkan sepenuhnya bakatnya untuk berjuang menuju ranah Kaisar Ilahi. Bahkan ketika ayah Meng Haoge meracuninya, ia tidak melampiaskan amarahnya kepada Meng Haoge. Namun, kini tampaknya Meng Haoge dan ayahnya sebenarnya bersekongkol. Meng Haoge bahkan diam-diam mencuri pedang ilahi Xian dan menghasut kedua belas tetua untuk memberontak. Perilakunya sangat keji dan sama sekali tidak dapat ditoleransi. Oleh karena itu, dia sudah mempunyai niat membunuh dalam hatinya. Oh! Meng Haoge sepertinya bisa dengan mudah merasakan niat membunuh Meng Anci. Ia mengangkat alis dan menatap Meng Anci dengan senyum yang tak terjelaskan. Ketua klan selalu baik, tapi sekarang akhirnya ia tak bisa menahan diri untuk tidak memiliki niat membunuh. Kau terlalu sombong. Kata Meng Anci dingin, formasi pemunci naga penyegel 12 langit hanya mengizinkan masuk tapi tidak keluar. Kalau kau di luar, aku tak bisa berbuat apa-apa, tapi kalau kau masuk, kau akan mati. Ha! Meng Haoge memegang pedang ilahi evolusi ungu di satu tangan dan meletakkan tangan lainnya di belakang punggungnya, tersenyum tipis, mengapa kau tidak mencobanya, Patriark? Satu gerakan saja akan membuatmu menyesali kesombonganmu. Meng Anci memusatkan seluruh perhatiannya dan mempersiapkan gerakan mematikannya. Tiba-tiba, Meng Anci muncul di depan Meng Haoge dalam sekejap, seperti hantu, menyusut menjadi 1 inci. Dao Lin Xuanmi. Dengan teriakan yang dalam, dia melepaskan kekuatan tertinggi dari alam dewa ilahi, berniat membunuh Meng Haoge dengan 1 telapak tangan. Meskipun Meng Anci lebih muda dari 12 tetua klan, kekuatannya jauh lebih tinggi daripada 12 tetua klan. Meskipun ke-12 tetua klan juga berada di puncak alam dewa ilahi, kekuatan tempur mereka sangat berbeda.
Meng Anci yakin bahwa dia bisa mengalahkan setidaknya 4 tetua di wilayah yang sama sendirian, dan bahkan dewa tertinggi bukanlah Meng Haoge, dan hanya butuh jentikan jari untuk membunuhnya. Kesuksesan. Bunuh dia. Orang ini, yang tidak tahu batasannya sendiri, berani menantang pemimpin klan. 6 pemimpin klan utama dan 4 putra kaisar semuanya menertawakannya. Saat itu, mereka bahkan mengira Meng Haoge sudah gila. Situasinya sudah sedemikian rupa sehingga mereka yakin akan menang, tetapi ia justru berlari ke dalam lingkaran sihir sendirian dan memprovokasi pemimpin klan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa gelar Kaisar Dewa Semu diberikan tanpa alasan? Ketua, hati-hati, dia. Dia bisa sepenuhnya menggunakan pedang suci Xian. Sebuah suara lemah terdengar, dengan sedikit nada cemas. Meng Yixiwanlah yang merangkak keluar dari lubang besar. Meng Yixiwan terluka oleh pedang suci Xian. Saat itu, ia hampir tak bernapas dan hampir mati, tetapi ia masih bertahan dan berusaha sekuat tenaga untuk mengingatkan Meng Anci. Apa? Meng Anci terdiam sejenak, niat membunuhnya sedikit melemah, dan dia bergegas mundur. Meski kedengarannya tidak dapat dipercaya, Meng Yixiwan tidak akan pernah berbohong kepadanya saat ini, jadi dia secara tidak sadar memilih untuk mempercayai Meng Yixiwan. Dalam momen singkat ini, pedang Yan ungu di tangan Meng Hao bersinar dengan cemerlang tak tertandingi, bagaikan percikan ungu yang tiba-tiba membesar. Meng Anci tiba-tiba merasa kekuatannya ditekan, dan pada saat yang sama, percikan ungu yang membesar itu seperti bola meriam yang meledak, dan energi yang mengerikan menghantamnya. Engah! Meng Anci terpental dan muntah darah. Bagaimana ini mungkin? Pemimpin klan benar-benar kalah. 6 pemimpin klan utama dan 4 putra kaisar tidak dapat mempercayainya. Sungguh tak masuk akal. Pemimpin klan dengan kekuatan tempur Kaisar Dewa Semu terluka parah dalam sekejap. Mengapa Meng Haoge begitu menakutkan? Cek, sayang sekali. Aku sudah berpikir untuk membunuhmu, ketua klan. Kata Meng Haoge dengan nada menyesal, melirik Meng Yixiwan dengan acuh tak acuh. Kalau aku tahu kau akan menghalangi, seharusnya aku langsung membunuhmu. Ini semua karena kelembutan hatimu. Kau tidak cukup kejam. Mungkin ini akan menjadi alasan kegagalanmu yang sebenarnya. Cibir Meng Yixiwan. Meskipun terluka parah, integritasnya tak terkalahkan dan dia tidak menunjukkan rasa takut. Kegagalan. Meng Haoge tertawa, Kaisar Yixiwan, sepertinya Anda belum memahami situasinya. Senyum Meng Yixiwan sedikit memudar, dan dia bertanya dengan ragu, bagaimana kau bisa melepaskan kekuatan sebesar itu dari pedang ilahi evolusi ungu? Meng Anci menatap Meng Haoge dengan saksama. Pertanyaan Meng Yixiwan tidak diragukan lagi adalah pertanyaan yang ingin ia tanyakan. Jika Meng Yixiwan tidak mengingatkannya untuk mundur tepat waktu, dia mungkin akan dibunuh seketika oleh Meng Haoge. Kekuatan Meng Haoge sendiri bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Sekalipun Meng Haoge sangat pandai bersembunyi, mampu mencapai alam dewa tertinggi, mampu bertarung di atas levelnya, sebanding dengan alam dewa tertinggi tengah bahkan akhir, tetapi masih belum cukup baik di hadapan Meng Anci. Alasan mengapa dia dikalahkan sepenuhnya karena pedang ilahi Xian. Pedang ilahi Xian adalah pedang ilahi eksklusif milik leluhur, dan ternoda oleh aura Taoisme leluhur. Jika mereka bermusuhan, orang-orang klan es pasti akan tertindas, seperti halnya penindasan garis keturunan. Namun, secara logika, setelah kematian sang leluhur, pedang ungu abadi tidak dapat lagi mengenali tuannya, dan orang-orang dari klan es dapat menggerakkan pedang ungu abadi ke tingkat yang berbeda-beda, tergantung pada konsentrasi darah mereka. Atau prioritas. Di klan es, selain 4 leluhur kaisar ilahi yang agung, prioritasnya haruslah yang tertinggi. Meng Haoge benar-benar bisa menyerangnya dengan pedang ilahi Xian. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Mungkinkah konsentrasi darah Meng Haoge lebih tinggi darinya? Mengejutkan. Meng Haoge melirik Meng Yixiwan, lalu menatap Meng Anci dan berkata, pemimpin klan, kau hanya bisa melepaskan 1/20 kekuatan pedang ilahi evolusi ungu, kan? Biarkan aku memberitahumu kenyataan yang sangat kejam. Bukan hanya aku punya prioritas lebih tinggi darimu, aku punya 5 kali lipatnya. 5 kali lipat kekuatan ketua klan, bukankah itu hanya 1/4 kekuatannya? Meng Yixiwan terkejut. Mustahil. Bahkan leluhur pun hanya bisa mengerahkan 1/10 dari kekuatannya. Bagaimana mungkin kau bisa melakukan itu? Meng Anci menolak mempercayainya. Tidak ada yang mustahil. Konsentrasi darahku sudah melampaui 4 leluhur. Kata Meng Haoge ringan. Apa? Garis keturunan melampaui leluhur. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua merasa itu hanyalah dongeng. Mereka juga pernah mendengar tentang atavisme, varian yang sangat langka. Meskipun lahir di generasi selanjutnya, garis keturunan mereka melampaui garis keturunan leluhur mereka dan dekat dengan garis keturunan leluhur tersebut, sehingga disebut atavisme. Kemungkinan munculnya garis keturunan atavistik adalah 1/1 triliun. Klan es memiliki warisan yang begitu panjang, dan garis keturunan atavistik belum pernah muncul dalam sejarah. Meskipun Meng Haoge memiliki bakat yang luar biasa, garis keturunannya telah teruji dan konsentrasinya sedikit lebih tinggi daripada rekan-rekannya, tetapi itu jauh dari kemunduran bagi leluhurnya. Ia jauh lebih rendah daripada pemimpin klan Meng Anci, apalagi keempat leluhur Kaisar Dewa. Apakah ini sebuah kebangkitan yang didapat? Meng Haoge, jika garis keturunanmu benar-benar melampaui leluhur kita, masa depanmu memang tak terbatas, tapi ini bukan alasan bagimu untuk bertindak gegabah. Apa sebenarnya yang akan kau lakukan?
Tanya Meng Yixiwan dengan marah. Meng Haoge sangat berbakat dan berkuasa, dan dengan garis keturunan leluhurnya, hampir pasti ia akan naik tahta suatu hari nanti. Mengapa ia masih memberontak? Dia tidak bisa mengerti. Tak seorang pun yang hadir dapat mengerti. Akan membosankan jika aku naik tahta secara alami. Lagi pula, aku tidak bisa menunggu selama itu. Batas waktu yang diberikan para petinggi sudah hampir tiba. Kata Meng Haoge dengan tenang. Di atas sana. Semua orang terkejut dan bingung saat mendengarnya. Meng Haoge, apakah kau benar-benar berpikir kau pasti menang? Tiba-tiba, disertai tekanan setingkat Kaisar Dewa, 4 sosok yang geram menyerbu dari jauh. Bab 1233. Leluhur. Meng Anci, Meng Yixiwan dan yang lainnya sangat terkejut saat mendengar ini. Siapa lagi yang memiliki aura sekuat itu kalau bukan keempat leluhur Kaisar Ilahi? 4 Kaisar Dewa Klan Es, Yang Yan, Yongfeng, Xinghai, dan Dongao, telah mengetahui konspirasi Meng Haoge. Saat ini, mereka sangat marah dan mengabaikan formasi pengunci naga penyegel langit 12. Mereka menyerbu ke dalam formasi tanpa ragu. Mereka tidak takut terjebak. Satu Kaisar Dewa mungkin tidak dapat berbuat apa-apa terhadap formasi pengunci naga penyegel langit 12, tetapi 4 Kaisar Dewa yang bekerja sama pasti dapat menghancurkannya. Leluhur, tolong bersihkan kekacauan ini. Meng Anci, Meng Yixiwan dan lainnya berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Mereka menertawakan Meng Haoge karena terlalu muda, mengira bahwa dia dapat menguasai situasi dengan cara menghasut ke-12 tetua, membentuk formasi pengunci naga penyegel langit 12, mencuri pedang ilahi Xian, dan memiliki garis keturunan leluhur. Naif, terlalu naif. Selama keempat leluhur Kaisar Ilahi tidak ditangani, rencana atau tata letak apapun hanya akan menjadi omong kosong belaka. Tidak peduli Kaisar Dewa mana yang menyerang, Meng Haoge tidak akan pernah bisa melawan. Sekalipun dia memiliki pedang ungu, sekalipun dia bisa mengeluarkan seperempat kekuatannya, itu tetap tidak akan cukup di hadapan Kaisar Dewa. Meng Haoge, kami sangat menghormatimu. Urusan ayahmu tidak ada hubungannya denganmu, tapi kau malah melakukan sesuatu yang begitu keterlaluan dan memberontak. Kaisar Dewa Yongfeng adalah orang pertama yang berdiri, tatapannya dingin dan marah, kekuatan Kaisar Dewa sudah mulai terbentuk, siap membunuh Meng Haoge kapan saja. Namun dia masih mempunyai pikiran, berharap Meng Haoge akan bertobat. Bakat dan garis keturunan leluhur Meng Haoge benar-benar membuatnya menghargai bakatnya. Menghadapi Kaisar Ilahi Yongfeng yang mengamuk dan haus darah, Meng Haoge tetap tenang dan kalem. Ia mendesah pelan, leluhur, kau seharusnya mendukungku. Mengapa kau mencoba membunuhku? Mendukungmu. Kaisar Ilahi Yongfeng mencibir, apakah kamu bermimpi? Benarkah? Kata Meng Haoge dengan tenang, di mata kalian berempat, kepentingan klan Es harusnya lebih penting daripada kepentingan lainnya, kan? Ketika ketua klan diracun, kalian meninggalkan Meng Qing dan seluruh cabang di belakangnya. Bukankah itu karena kalian menghargai nilai ketua klan? Sekarang, aku memiliki garis keturunan leluhurku, bisa mengendalikan pedang ilahi evolusi ungu, bisa memimpin klan Es untuk melangkah lebih jauh, dan nilaiku lebih tinggi daripada Meng Anci. Kalian semua harus mendukungku. Omong kosong. Kata Kaisar Ilahi Yongfeng dengan niat membunuh di matanya. Aku tidak menyangkal bahwa kau memang berbakat, tetapi semua ada batasnya. Tingkah lakumu sudah di luar jangkauan keadilan. Jika kau tidak bertobat, kau akan menanggung akibatnya. Mendengar ini, Meng Haoge mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan senyum nakal, ingin membunuhku. Kurasa tidak semudah itu. Pengadilan kematian. Kaisar Dewa Yongfeng awalnya pemarah, tetapi saat ini ia benar-benar murka. Ia mengangkat telapak tangannya dan mengubahnya menjadi tangan raksasa yang mengerikan, menutupi langit dan matahari, seolah ingin menghancurkan Meng Haoge dan seluruh istana Binghe hingga tak bersisa. Melihat ini, Meng Haoge sama sekali tidak terlihat takut. Sebaliknya, sudut mulutnya sedikit melengkung. Busur yang aneh. Meng Anci sedang menatap Meng Haoge. Tiba-tiba, seolah menyadari sesuatu, raut wajahnya berubah drastis, dan ia berteriak, leluhur Yongfeng, hati-hati dengan Yang Yan. Namun itu terjadi dalam sekejap mata. Peng! Serangan itu membuat Kaisar Dewa Yongfeng lengah dari belakang. Ia benar-benar tak berdaya dan tubuhnya langsung tertusuk dalam sekejap. Meskipun tidak mudah untuk mati ketika seseorang mencapai level Kaisar Ilahi, pukulan ini menyebabkan Kaisar Ilahi Yongfeng kehilangan kekuatan bertarungnya di tempat, dan dia jatuh ke tanah dengan menyedihkan. Yang Yan, kamu. Yongfeng sangat marah hingga dia muntah darah beberapa kali, dan tanah tempat dia terbaring seluruhnya ternoda oleh darah kekaisarannya. Namun, rasa sakit akibat cedera fisik jauh lebih ringan daripada rasa sakit akibat cedera emosional. Dia tidak pernah membayangkan dalam mimpinya bahwa Kaisar Ilahi Api Matahari akan melancarkan serangan mendadak padanya. Bagaimana bisa? Meng Anci, Meng Yixiwan, Master 6 Vena, dan Putra Kaisar 4 Vena semuanya tercengang dan tidak dapat mempercayainya. Kedua-belas tetua klan baik-baik saja, tetapi bahkan Kaisar Dewa ada di pihak Meng Haoge. Klan Es, apakah dunia benar-benar akan berubah? Aku seharusnya memikirkan itu sebelumnya. Meng Anci merasa sangat bersalah. Leluhur Yang Yan mengirim pesan kepadanya, memintanya untuk datang ke Istana Binghe. Kemudian, penduduk Liu Mei menerima pesan palsu dari orang lain dan datang ke Istana Binghe bersama-sama. Semua orang terperangkap dalam satu gerakan sekaligus.
Kalau dipikir-pikir lagi, pasti ada yang salah dengan orang pertama yang mengirim pesan kepadanya, yakni Kaisar Ilahi Yang Yan. Hanya saja semua amarahnya ditujukan pada Meng Haoge, dan secara tidak sadar dia tidak mau meragukan leluhurnya, sehingga reaksinya lambat. Yang Yan, apa yang sedang kamu lakukan? Kaisar Dewa Dongao dan Kaisar Dewa Xinghai juga tertegun sejenak. Setelah bereaksi, mereka langsung memelototi Kaisar Dewa Yang Yan dan bertanya. Namun pada saat ini, dua aura aneh yang tidak lebih lemah dari mereka tiba-tiba muncul dari tanah seolah-olah dengan sihir. Tali pengikat Tuhan. Kedua Kaisar Dewa aneh itu bersama-sama melemparkan tali emas, yang diikatkan erat di sekitar Kaisar Dewa Dongao dan Kaisar Dewa Xinghai. Ini. Oh tidak, aku tidak bisa menggunakan kekuatanku. Kekuatanku ditekan. Kaisar Dewa Dongao dan Kaisar Dewa Xinghai ketakutan. Tali pengikat dewa menahan gerakan mereka dan menekan kekuatan Kaisar Dewa mereka, membuat mereka tak berdaya melawan. Cek-cek, tali pengikat dewa adalah benda suci pemberian guru Tao sendiri. Bahkan Kaisar Dewa pun tak akan bisa lolos jika terkena. Terima saja takdirmu, kata dua bayangan hitam yang memancarkan aura mengerikan dengan nada sinis. Iblis. Kaisar Ilahi Dongao dan Kaisar Ilahi Xinghai terkejut dan marah. Kalian sudah lama bersembunyi di sini. Tentu saja, tujuan utama formasi pengunci naga penyegel 12 langit sebenarnya adalah memberi kita berdua tempat bersembunyi dan menunggu kesempatan menyerang. Kedua Kaisar Iblis itu tertawa. Ide Yang Yan ini sungguh brilian. Sungguh brilian. Haha, kalau kita ingin mengalahkan klan S, kalian bertiga, Kaisar Dewa, adalah yang paling sulit dihadapi. Meskipun kita masih punya peluang menang tinggi jika kita bertarung langsung, bisa menyelesaikan situasi dengan mudah tanpa kerugian seperti sekarang ini jelas merupakan hasil terbaik. Dalam pertempuran ini, klan S dikalahkan tanpa keraguan. Kaisar Ilahi Yongfeng disergap dan terluka parah. Sebelum Kaisar Dewa Dongao dan Kaisar Dewa Xinghai sempat bergerak, mereka ditahan oleh tali pengikat dewa dan tidak dapat melakukan fungsi apapun. Tanpa usaha apapun, ketiga Kaisar Ilahi dikalahkan, dan situasinya tidak dapat dibalikkan lagi. Alam leluhur, tingkat ruang kedua. Meng Qing masih menyaksikan pertempuran itu, menatap tajam ke arah pemandangan di angkasa mutlak. Dibandingkan dengan 10 hari yang lalu, dia tampak jauh lebih tenang. Karena aku mati rasa. Hanya Tuhan yang tahu seberapa besar dampak pertarungan pedang yang menggemparkan ini, yang berlangsung lebih dari 10 hari, terhadap pikirannya. Nilai-nilai, keyakinan, dan kognisinya terbalik, runtuh, dan hancur berkali-kali selama 10 hari ini. Terakhir, tak terkalahkan. Transendensi. Di ruang absolut, Xiao Chen berada dalam kondisi yang menggila, berulang kali mengayunkan niat pedang yang sama, bertarung dengan jiwa leluhur lagi dan lagi. Meskipun tidak ada pemenang dalam setiap pertempuran, Meng Qing jelas merasakan bahwa Xiao Chen terus-menerus melampaui dirinya sendiri, terus-menerus menciptakan area baru, dan terus-menerus menyublimkan niat pedangnya. Dalam waktu 10 hari, Xiao Chen melampaui dirinya sendiri setidaknya ratusan kali. Di sisi lain, jiwa leluhur dalam bentuk pedang terus merespons secara pasif terhadap niat pedang transenden Xiao Chen, terus-menerus gemetar, dan kristal-kristal es di badan pedang mulai berjatuhan, seolah-olah berada di ambang kehancuran. Aku hanya menusuknya sekali. Tidak perlu menyiksanya berulang kali, kan? Meng Qing bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan simpati terhadap jiwa leluhurnya. Bab 1234. Meng Qing merasa bahwa dia tidak boleh menyinggung Xiao Chen lagi. Pria ini terlalu picik. Dia akan membalas dendam atas penghinaan apapun, dan dia akan membalasnya 100 kali lipat. Jiwa leluhur berada di ruang absolut dan tidak bisa melarikan diri. Ia hanya bisa bertarung secara pasif dan dipaksa ke dalam situasi putus asa oleh Xiao Chen berulang kali. Namun, Xiao Chen tidak terburu-buru untuk mengalahkannya. Saat dalam bahaya, Xiao Chen akan menarik kembali niat pedangnya. Dan kemudian, memulai dari awal lagi. Terakhir, tak terkalahkan. Transendensi. Kekal. Tiba-tiba, setelah transendensi lain, Xiao Chen akhirnya meneriakkan istilah baru, dan niat pedang baru meledak di tangan Xiao Chen. Panggil nama itu, abadi. Ledakan. Makna keabadian begitu mengerikan. Badai pedang yang tak tertandingi menelan semesta, memusnahkan semua cahaya di semesta, dan hanya menyisakan kegelapan abadi. Klik. Dengan suara yang nyaring, ruang hampa itu retak dan hancur. Itu berarti pertarungan pedang ini telah berakhir. Apakah sudah berakhir? Meng Qing berbicara kepada dirinya sendiri, merasa menyesal sekaligus lega. Sambil menatap tajam, aku melihat Xiao Chen berdiri di sana, matanya perlahan terbuka, dan niat pedang yang tersebar di sekelilingnya perlahan-lahan berkumpul kembali. Meskipun aku masih belum puas, aku sudah mendapatkan banyak. Xiao Chen menghela napas pelan, merasakan 3 bagian penyesalan dan 7 bagian kepuasan. Namun, ketika Meng Qing mendengar ini, dia tidak tahu harus merasa apa. Setelah berjuang 10 hari 10 malam, Anda masih merasa tidak puas. Apa yang sedang kau pikirkan? Xiao Chen berbalik dan menatap Meng Qing dengan geli. Aku penasaran, apakah struktur tubuhmu berbeda dengan orang biasa? Kata Meng Qing serius. Ia benar-benar memikirkan masalah ini. Xiao Chen. Meng Qing menatap jiwa leluhur dengan simpati, lalu bertanya pada Xiao Chen, apakah kamu menggunakan jiwa leluhur untuk menguji pedang? Itu bukan leluhurmu.
Ia hanya memiliki sebagian zat leluhurmu, yang telah diproses dan dipelihara secara sekunder melalui aturan alam leluhur. Dan karena waktu pemeliharaan sekundernya tidak mencukupi, kekuatannya tidak dapat mencapai tingkat leluhurmu. Kita perlu memberinya lebih banyak waktu. Jiwa leluhur tidak memiliki cukup waktu untuk dipelihara, itulah sebabnya Xiao Chen merasa menyesal. Klik. Di sampingnya, kristal-kristal es pada pedang jiwa leluhur mulai berjatuhan lagi. Sepertinya pedang itu tak lagi mampu mempertahankan bentuknya, dan ada tanda-tanda samar kehancuran. Ini. Meng Qing terkejut. Xiao Chen juga mengerutkan kening dan berbisik, apakah ini terlalu kasar? Leluhur klan es dibesarkan oleh aturan alam leluhur. Butuh miliaran tahun untuk membentuk tubuh pedang, miliaran tahun untuk melahirkan kecerdasan spiritual, dan miliaran tahun untuk bertransformasi menjadi tubuh manusia, menjadi leluhur sejati klan es. Pada saat ini, jika badan pedang itu runtuh, itu berarti latihan yang telah dilakukan selama miliaran tahun akan hancur, dan harus memulai dari awal lagi niscaya akan menjadi kerugian yang tak terukur. Xiao Chen bertanya-tanya apakah dia harus menggunakan Chaos Green Lotus untuk membantunya. Berdasarkan kekuatan luar biasa Chaos Green Lotus, seharusnya ia mampu membantu menstabilkan badan pedang. Namun, pada saat ini, jiwa leluhur tiba-tiba terkunci pada Meng Qing. Saat pedang itu hancur, fragmen, jiwa, kekuatan sihir, dan niat pedang yang tak terhitung jumlahnya semuanya menyerbu ke arah Meng Qing dan menyatu ke dalam tubuhnya. Ini, Meng Qing panik dan bingung, dia hanya merasakan ada benih tambahan di tubuhnya. Benih itu terjerat dengan berbagai rantai hukum dan perlahan-lahan terbentuk menjadi pedang dewa. Cek-cek, sungguh perkembangan yang tak terduga. Melihat ini, Xiao Chen tidak menghentikannya. Sebaliknya, ia berkata dengan penuh minat, Meng Qing, sepertinya ia telah mengenalimu sebagai tuannya. Kenali sang guru. Meng Qing hampir mati ketakutan. Jiwa leluhur mengenalinya sebagai tuannya. Dia masih ingat, dulu saat hendak merebut arwah leluhur, dirinya langsung terhempas oleh rantai hukum dan nyaris mati. Bagaimana mungkin arwah leluhur berinisiatif mengenali tuannya pada saat ini? Tak lama kemudian, dia mengerti. Ini adalah pilihan yang tidak berdaya. Jiwa leluhur menghabiskan terlalu banyak energi, dan tubuh pedang tidak dapat dipertahankan. Ia membutuhkan inam untuk menyediakan tempat peristirahatan. Di sini, dia, sebagai keturunan klan es, adalah yang paling cocok. Duduklah dan atur napasmu. Meskipun ia tertidur di dalam tubuhmu dan kekuatannya tidak akan sepenuhnya terlihat, jika kau tidak hati-hati, ia tetap akan membawamu pada kehancuran yang tak terelakkan. Xiao Chen mengingatkan. Setelah berdamai dengan mimpinya, ia menata emosinya, menekan pikiran-pikiran acak dalam benaknya, duduk bersila di tanah, dan mulai serius menyelaraskan diri dengan jiwa leluhurnya. Xiao Chen mengabaikannya dan berjalan mendekati Xia Xiyun. Xia Xiyun kehilangan kesadaran setelah memasuki kolam Hanling, dan tidak ada tanda-tanda akan bangun sampai sekarang. Tentu saja, Xiao Chen tahu bahwa Xia Xiyun baik-baik saja, pernafasan, detak jantung, dan tanda-tanda vitalnya sepenuhnya normal, hanya saja jantung 9 bukaannya perlahan terbangun. Benar, kemajuannya hanya bisa digambarkan sebagai lambat, kemajuannya sangat lambat. Setelah ragu sejenak, jiwa Xiao Chen meninggalkan tubuhnya, memasuki lautan kesadaran Xia Xiyun melalui tengah alisnya. Hehe, dasar bocah kecil, kau benar-benar membuatku terkesan. Kau benar-benar datang ke alam leluhur klan es. Wanita itu terkekeh. Apakah kamu sudah bangun? Tanya Xiao Chen, bukankah terakhir kali kamu bilang kamu akan tidur lama? Saya telah menyerap energi spiritual dingin dari kolam roh dingin dan sekarang bisa tetap sadar. Kata wanita itu gembira. Jadi, menyerap energi spiritual dingin hanyalah kebutuhanmu, dan itu bukan syarat untuk membangkitkan hati indah 9 lubang. Tanya Xiao Chen tiba-tiba. Tentu saja, yang perlu dibangkitkan oleh hati Linglong adalah stimulasi aturan alam leluhur, bukan energi spiritual dingin. Kata wanita itu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi Xiyun untuk bangun? Tanya Xiao Chen. Yah, berdasarkan perkembangan saat ini, setidaknya 10 tahun. Wanita itu berpikir sejenak lalu berkata. Xiao Chen, 10 tahun bukan waktu yang lama, kan? Itulah hati indah 9 lubang, yang juga dikenal sebagai hati surga. Ia mampu menjangkau langit dan bumi, dan sungguh keajaiban yang unik. Kata wanita itu serius. Ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu, maka rentang hidupnya akan abadi dan tak berujung, dan 100.000 tahun atau sejuta tahun tidaklah lama. Hanya 10 tahun, ia akan berlalu dalam retret santai. Tentu saja, setidaknya 10 tahun, artinya lebih dari 10 tahun, dan mungkin memerlukan waktu lama. Apakah aku perlu tetap di sisimu? Xiao Chen khawatir apakah akan ada kecelakaan di sepanjang jalan. Sepertinya kau punya urusan penting, jadi tidak ada gunanya menunggu di sini. Selama tidak ada yang masuk dan mengganggu Xiyun, aku jamin dia tidak akan berada dalam bahaya selama masa kebangkitannya. Kata wanita itu, jadi, saat kau pergi, kau harus berdiskusi dengan orang-orang klan es dan melarang mereka membuka alam leluhur selama periode ini. Ya, aku mengerti. Xiao Chen mengangguk dan meninggalkan lautan kesadaran Xia Xiyun. Ketika jiwa kembali ke tubuh, Meng Qing kebetulan terbangun. Tak diragukan lagi, Meng Qing telah mengalami perubahan drastis saat ini. Kultivasinya tak hanya langsung menembus alam dewa ilahi, tetapi aura suci dan dingin juga menyelimutinya.
Meng Qing adalah putri kaisar, penampilan dan temperamennya sempurna dan kecantikannya tak tertandingi. Setelah menampung jiwa leluhur, ia memiliki rasa yang tak terlukiskan, seperti Dewi Sembilan Hari di Awan, misterius dan mulia. Lumayan, puji Xiao Chen dan menatapnya beberapa kali lagi. Meng Qing berdiri, berjalan ke arah Xiao Chen, dan mengucapkan terima kasih dengan tulus, terima kasih, Tuan. Meskipun Meng Qing setelah transformasi sangat dingin dan memberi orang rasa bangsawan yang membuat orang asing menjauh, itu karena hukum es dan salju telah dipadatkan secara ekstrim setelah penyatuan jiwa leluhur, yang merupakan efek pasif. Kekagumannya terhadap Xiao Chen tidak pernah berubah. Mungkin dalam kehidupan ini, gambaran Xiao Chen yang tertinggal di hatinya tidak akan terhapuskan. Bab 1235. Untuk apa kau berterima kasih padaku? Xiao Chen tersenyum tipis. Meng Qing berkata, jika bukan karena Anda, Tuan Muda, kesempatan besar seperti ini tidak akan pernah datang kepadaku. Meng Qing dulunya adalah putri klan Es, namun dia hanyalah putri klan Es. Dalam perebutan tahta, dia tidak sebanding dengan Meng Haoge. Warisan garis keturunan, pedang ilahi Ziyan tidak bereaksi terhadapnya. Dia tidak bisa membuka gerbang batu di luar wilayah leluhur. Dia mencoba menangkap jiwa leluhurnya tanpa mengetahui keterbatasannya sendiri dan terluka parah karenanya. Kalau dipikir-pikir lagi, dia sama sekali tidak berguna kecuali untuk tipu muslihat menjadi putri kaisar. Namun, jiwa leluhur itu dikalahkan oleh Xiao Chen, menyebabkan pedang itu runtuh dan tidak dapat mempertahankan posisinya. Pada akhirnya, pedang itu memilih untuk mengakui Xiao Chen sebagai tuannya. Tidak diragukan lagi bahwa ketenarannya langsung meroket dalam semalam, seekor ayam kampung asli yang berubah menjadi burung phoenix. Ini kesempatanmu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Tapi kaulah yang menciptakan kesempatan ini. Kata Meng Qing tegas. Bagaimanapun, tanpamu, aku tak akan mendapatkan kesempatan ini. Tanpa Xiao Chen, dia bahkan tidak bisa memasuki alam leluhur, apalagi menampung jiwa leluhur. Kalau kau ngotot berpikir begitu, terserah. Xiao Chen tidak peduli, dia tidak membutuhkan rasa terima kasih Meng Qing, tapi dia tidak bisa menghentikan Meng Qing untuk berpikir. Bagaimana kabar Xiyun? Meng Qing tiba-tiba bertanya. Dia ingin tinggal di alam leluhur, jadi ayo kita keluar sekarang. Kata Xiao Chen. Meninggalkannya sendiri. Meng Qing merasa ada yang tidak beres. Tidak apa-apa. Lagi pula, ini adalah wilayah leluhur klan Es, dan ini adalah ruang rahasia tingkat kedua. Orang biasa tidak bisa masuk ke sini. Xiao Chen berhenti sejenak, lalu berkata, kalau kita tidak keluar sekarang, klan Es mungkin akan hancur. Awalnya, Xiao Chen tidak ingin ikut campur dalam urusan klan Es, tetapi Xia Xiyun ingin tetap tinggal di wilayah leluhur klan Es, jadi dia tentu tidak bisa membiarkan klan Es menjadi terlalu kacau, jika tidak maka akan mengganggu Xia Xiyun. Klan Es hancur. Meng Qing terkejut. Dia ingat bahwa sebelum memasuki alam leluhur, Xiao Chen telah mengatakan bahwa klan Es sedang dalam masalah baru-baru ini dan sesuatu yang besar akan terjadi. Mungkinkah sesuatu yang tidak terduga telah terjadi di luar? Di luar istana Binghe, klan Es menghadapi situasi paling putus asa. Yongfeng terluka parah, dua kaisar Dewa Dongao dan Xinghai ditahan oleh tali dewa, dan kaisar Dewa Yangyan menjadi pengkhianat. Meng Anqi, penguasa 6 meridian, beserta putra dan putri kaisar terjebak dalam formasi pengunci naga penyegel 12 langit, tidak punya tempat untuk melarikan diri dan tidak punya kekuatan untuk membalikkan keadaan. Yang Yan, kenapa kau lakukan ini? Mata kaisar Dewa Laut Bintang dan kaisar Dewa Ao Timur memerah, gigi mereka terkatup rapat dan mereka meraung, berharap dapat melahap kaisar Dewa Yang Yan hidup-hidup dengan mata mereka. Setelah leluhur dan beberapa leluhur suci meninggal satu demi satu, mereka berempat menjadi pilar klan Es. Mereka telah bersama selama puluhan juta tahun dan memiliki hubungan yang mendalam. Mereka telah bekerja keras dan mendedikasikan segalanya untuk melindungi fondasi klan Es. Di antara mereka, Yang Yan memiliki kekuatan terkuat, paling rasional dan tenang, memiliki pandangan umum yang paling kuat, dan secara implisit merupakan pemimpin dari keempatnya. Ketiganya percaya pada Kaisar Dewa Yang Yan. Tetapi tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa Yang Yan begitu munafik hingga ia benar-benar jatuh ke dalam kelompok iblis dan menghancurkan fondasi klan Es dengan tangannya sendiri. Aku bosan. Menghadapi pertanyaan dari Kaisar Dewa Dongao dan Xinghai, Kaisar Dewa Yang Yan tetap tenang dan acuh tak acuh, berkata, jika kita bertahan membabi buta, klan Es hanya akan merosot. Ini hanya masalah waktu. Tapi jika kita bisa menciptakan situasi baru, mungkin klan Es akan terlahir kembali suatu hari nanti. Menciptakan situasi baru. Semua orang tercengang ketika mendengar ini, karena Meng Haoge telah mengatakan hal yang sama sebelumnya. Apakah karena mereka mempunyai cita-cita yang sama sehingga mereka berdua bersatu? Kami tidak keberatan jika Anda memiliki ide dan pemikiran baru, tetapi mengapa Anda tidak membicarakannya dengan kami? Mengapa Anda ingin bergaul dengan iblis? Mengapa Anda ingin menggulingkan klan Es? Meskipun Kaisar Yongfeng terluka parah, ia tetap sangat bersemangat. Ini keputusan Master Dao. Kaisar Ilahi Yang Yan berkata dengan acuh tak acuh, Master Dao menganggapmu terlalu bertele-tele. Berdiskusi denganmu hanya akan mengacaukan segalanya. Tuan Dao, Kaisar Ilahi Yongfeng mencibir, apakah kau sudah menjadi antek orang lain? Kaisar Yongfeng, jangan terlalu kasar. Yang Yan memang orang yang berwawasan luas. Kedua iblis itu mencibir.
Bagaimana mungkin kau, yang tak berarti seperti dirimu, memahami kekuatan Master Dao? Hanya saja Master Dao terlalu malas untuk melakukannya sendiri. Kalau tidak, Master Dao bisa menghancurkan klan esmu hanya dengan satu tarikan napas. Lelucon apa? Apa kau benar-benar berpikir klan es mudah diganggu? Kata Kaisar Dewa Dongao dengan marah. Haha, fakta membuktikan bahwa klan es memang mudah diganggu. Tanpa satupun prajurit yang dikerahkan, klan es sama sekali tidak berdaya melawan. Anda, Kaisar Dongao sangat marah hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Tampaknya tidak ada cara untuk membantahnya. Baiklah, dengan aku di sini, klan es tidak akan hancur. Mereka hanya perlu direformasi. Kata Meng Haoge, tatapannya yang agung menyapu para Master 6 Vena dan putra-putra Kaisar 4 Vena. Sekarang, aku beri kalian kesempatan untuk memilih. Tunduklah padaku, dan kau akan dijamin kedamaian abadi dan menjadi pahlawan dalam kelahiran klan es yang baru. Setelah Meng Haoge selesai berbicara, Master 6 Vena dan putra Kaisar 4 Vena tanpa sadar bertukar pandang, seolah-olah mereka semua tengah menonton. Situasinya lebih kuat daripada manusia. Hampir bisa dipastikan bahwa Meng Haoge akan menggulingkan klan es. Pilihan apa yang akan mereka ambil? Tetaplah pada hatimu, atau... Meng Xiaotian, aku bersedia mengikuti Kaisar Haoge. Tidak, aku bersedia mengikuti pemimpin klan yang baru. Putra Kaisar garis keempat, Meng Xiaotian, adalah orang pertama yang mengungkapkan pendapatnya. Ia berlutut dengan satu kaki dan membungkuk hormat kepada Meng Haoge. Xiaotian, kamu, Meng Suelin, pemimpin meridian keempat, berkata dengan terkejut. Ayah, dia yang tahu zaman adalah pahlawan. Meng Xiaotian mengingatkan. Meng Suelin terkejut, lalu ia menggertakkan giginya dan membungkuk kepada Meng Haoge, sambil berkata, pemimpin klan keempat bersedia memimpin suku dan mengikuti pemimpin klan yang baru. Meng Suelin, Meng Xiaotian, kamu. Meng Anci sangat marah dan patah hati. Dia tidak marah karena keduanya tidak mendukungnya, tetapi dia sedih karena mereka telah membelot ke pihak pengkhianat dan tidak punya tulang punggung sama sekali. Namun, keduanya mengabaikannya. Setelah membuat keputusan, alih-alih menyesalinya, mereka justru menjadi bersemangat. Mereka adalah orang pertama yang menyerah kepada Meng Haoge, dan mereka pasti akan dihargai di masa depan. Vena keempat akan segera muncul. Pemimpin klan ke-9, Meng Xingming, dan putra Kaisar, Meng Wenbin, memberi salam kepada pemimpin klan yang baru. Tak lama kemudian, klan ke-9 pun menyatakan kesediaannya untuk tunduk. Pemimpin klan kelima Meng Chengguo dan putra Kaisar Meng Chaoyang, perkenalkan pemimpin klan yang baru. Pemimpin klan pertama, Meng Langtian, dan putra Kaisar, Meng Feiyu, memberi salam kepada pemimpin klan yang baru. Dalam sekejap mata, keempat meridian menyerah. Bagus sekali. Meng Haoge sangat puas. Ia melirik Meng Sun, kepala urat nadi ketiga, lalu Meng Yixuan, putri urat nadi kedua, dan berkata dengan tenang, apa yang akan kalian berdua putuskan? Meng Sun ragu-ragu sejenak. Tentu saja dia tidak mau mengkhianati klan es. Namun, karena insiden Meng Qing, status cabang ketiga merosot. Jika ada yang berani melawan Meng Haoge lagi, cabang ketiga tidak hanya akan diusir, tetapi seluruh cabang akan dihancurkan. Dia tidak bisa tidak bersikap hati-hati terhadap kehidupan jutaan rakyatnya. Tanpa menunggu jawaban Meng Sun, Meng Yixuan berteriak dengan marah, Meng Haoge, kau ingin aku, Meng Yixuan, tunduk padamu. Bermimpilah. Bunuh aku kalau berani. Kau pikir aku tidak berani? Meng Haoge memegang pedang suci Ziyan di tangannya, dengan niat membunuh di matanya. Perubahan sebesar itu tidak akan meyakinkan jika beberapa tokoh kelas berat tidak meninggal. Karena Meng Yixuan sedang mencari kematian, mengapa tidak membantunya dan membunuhnya untuk memperingatkan yang lain? Tetapi tepat ketika Meng Haoge hendak bertindak sendiri dan membunuh Meng Yixuan, dia mendengar getaran yang tidak dapat dijelaskan datang dari arah alam leluhur. Ledakan. Sinar pedang menembus penghalang alam leluhur. Dua sosok bergegas keluar dari celah dan mendarat di istana Binghe dalam sekejap. Cek-cek, kalian lagi main apa sih? Seru banget. Bab 1236. Kejadian yang tak terduga itu mengejutkan semua orang yang hadir. Xiao Chen. Mimpi cinta. Meng Sun adalah orang pertama yang bereaksi dan berteriak pada Meng Qing, Xiao Qing, lari cepat, lari sejauh yang kau bisa. Sebagai seorang ayah, ketika dia tahu bahwa klan es ditakdirkan untuk berubah, dia tentu saja khawatir tentang keselamatan putrinya dan berharap agar dia tidak terlibat. Meng Anci juga berteriak, Tuan Muda Xiao, jangan mendekat. Ini adalah formasi pengunci naga penyegel langit 12. Kau bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Kau harus berhadapan dulu dengan 12 tetua klan yang menjaga formasi ini. Meskipun tidak ada seorang pun mengetahui kekuatan Xiao Chen secara pasti, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dia telah membunuh 20 dewa penguasa dalam pertempuran bintang Guyue. Jika Xiao Chen bersedia mengambil tindakan, seharusnya tidak sulit untuk menghadapi ke-12 tetua dan menghancurkan formasi tersebut. Karena Kaisar Dewa Api Matahari dan kedua iblis berada di dalam formasi dan tidak bisa keluar untuk sementara waktu, Xiao Chen punya cukup waktu untuk berurusan dengan 12 tetua terlebih dahulu. Tentu saja, idenya sangat indah dan rasional, tetapi Xiao Chen mengabaikannya dan langsung mendarat ke dalam formasi seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dia katakan sama sekali. Meng Qing tampak acuh tak acuh dan mengikuti Xiao Chen tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sudah berakhir.
Ya Tuhan, apa yang mereka pikirkan? Melihat Xiao Chen dan Meng Qing memasuki formasi, Meng Anqi, Meng Yixiwan dan yang lainnya semuanya tercengang, dan secercah harapan yang baru saja muncul hancur lagi. Anak ini dikatakan sangat hebat, tapi sekarang tampaknya dia tidak lebih dari itu. Kedua iblis itu saling memandang, keduanya kecewa terhadap Xiao Chen. Awalnya, pertempuran di Bintang Buyue membuat mereka mulai takut pada Xiao Chen, jadi mereka menunggu selama setengah tahun dan memilih untuk mengambil tindakan setelah Xiao Chen memasuki alam leluhur untuk menghindarinya. Karena pedang ilahi Yan Ungu dibutuhkan untuk membuka pintu menuju alam leluhur, dan pedang ilahi Yan Ungu berada dalam kendali mereka, Xiao Chen terjebak di alam leluhur. Baru saja, ketika Xiao Chen dan Meng Qing tiba-tiba menerobos keluar dari perbatasan dengan suatu metode yang tidak diketahui, mereka semua sedikit khawatir, takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi, takut Xiao Chen dan Meng Qing akan mendengarkan nasihat Meng Anqi dan berurusan dengan kedua belas tetua terlebih dahulu. Tanpa diduga, mereka berdua memasuki formasi seperti orang bodoh tanpa persiapan apapun. Bukankah ini mencari kematian? Dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan Kaisar Dewa, tetapi dia tidak punya otak dan tidak menimbulkan ancaman. Memikirkan hal ini, seorang iblis menyerahkan tali pengikat dewa kepada iblis lain untuk dikendalikan, dan dengan sekejap sosoknya, dia menghalangi jalan Xiao Chen. Haha, apakah Anda Tuan Xiao? Saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Xiao Chen mengangkat alisnya dan melirik iblis itu dengan santai. Selain aura jahat, semua iblis memiliki tanda iblis berbentuk bulan sabit merah di antara alis mereka, tetapi sisanya mirip dengan orang normal. Kemarilah. Bisakah rekanmu menahan dua kaisar dewa sendirian? Haha, Dongao dan Xinghai terjebak oleh tali pengikat dewa. Siapapun yang memegang tali pengikat dewa, mereka tidak akan bisa lepas. Jadi, Tuan Xiao, jangan khawatirkan teman-temanku. Kalau kau punya waktu, lebih baik kau khawatirkan dirimu sendiri. Khawatir tentang dirimu sendiri. Kau ingin membunuhku. Xiao Chen menatap iblis itu. Iblis itu terkejut, lalu tersenyum dan berkata, itu belum tentu benar. Selama Tuan Xiao tidak ikut campur, kita bisa hidup damai. Meskipun otak Xiao Chen tidak bekerja dengan baik, tidak ada seorang pun yang bersedia bertarung sampai mati dengan seseorang yang memiliki kekuatan tempur seorang kaisar dewa kecuali jika diperlukan. Baiklah. Xiao Chen tampak ragu-ragu. Tuan Xiao, Anda bukan hanya tidak bersahabat dengan klan Es, tetapi Anda juga sering berkonflik dengan mereka. Kenapa repot-repot terlibat dalam kekacauan ini? Kaisar Dewa Matahari dan Api juga terbang dan mendarat di samping iblis itu, seolah-olah mereka akan menghadapi Xiao Chen bersama-sama. Tentu saja, jika Anda dapat menghindari mengambil tindakan, cobalah untuk tidak mengambil tindakan dan hanya menahan dan melakukan manuver. Jika Xiao Chen bersikeras melakukannya dengan caranya sendiri, mereka akan bergabung untuk menangkapnya. Jika semuanya gagal, iblis lain dapat menyerahkan tali pengikat dewa kepada orang lain untuk dikendalikan dan bergabung dalam pertempuran. Tiga kaisar dewa mengepung Xiao Chen. Mereka tidak percaya Xiao Chen mampu melawan kehendak surga. Kau benar. Aku tidak punya hubungan yang terlalu dekat dengan klan Es. Sungguh tidak mudah bagi orang luar untuk terlibat dalam masalah ini. Xiao Chen setuju dengan kata-kata Kaisar Dewa Api Matahari. Kaisar Dewa Api Matahari dan manusia iblis merasa gembira dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Xiao, ini orang yang cerdas. Aduh, takdir. Meng Anqi dan Meng Sun mendesah tak berdaya. Jika Xiao Chen memilih untuk berdiri dan menonton, sungguh tidak akan ada harapan sama sekali. Tuan Xiao, karena keputusan sudah dibuat, silakan minggir dulu. Ada beberapa hal yang harus kami urus. Meng Haoge tiba-tiba berbicara dari puncak istana Binghe. Xiao Chen mengangkat kepalanya dan menatap mata Meng Haoge untuk pertama kalinya. Ia berkata dengan penuh arti, berdirilah setinggi ini, hati-hati jangan sampai jatuh. Sakit. Tuan Xiao, kau bercanda. Meng Haoge menahan diri dan tetap menunjukkan rasa kagumnya pada Xiao Chen. Jika kamu memiliki ambisi yang terlalu besar tetapi tidak memiliki kemampuan untuk menandinginya, semuanya akan sia-sia pada akhirnya. Kata Xiao Chen. Tuan Xiao, kau bilang kemampuanku tidak memadai dan semuanya akan sia-sia. Secercah amarah akhirnya terpancar di wajah Meng Haoge saat ia berteriak, pada titik ini, siapa lagi yang bisa meninggalkanku tanpa apapun? Kau. Kaisar Dewa Api Matahari dan Iblis segera menjadi waspada terhadap Xiao Chen dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Xiao, bukankah Anda bilang Anda tidak akan ikut campur? Aku tidak akan ikut campur, tapi dia akan ikut campur. Kata Xiao Chen ringan. Dia. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak bereaksi sejenak pun terhadap siapa yang dimaksud Xiao Chen. Tetapi pada saat ini, Meng Qing di belakang Xiao Chen tiba-tiba melompat keluar, terbang ke puncak istana Binghe, dan menghadapi Meng Haoge dengan dingin. Meng Haoge, aku memberimu kesempatan. Bunuh diri saja. Begitu dia membuka mulutnya, dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Biarkan Meng Haoge bunuh diri. Belum lagi Kaisar Ilahi Matahari menyala dan ke-12 tetua klan, bahkan orang-orang dari 6 klan tercengang oleh ide aneh Meng Qing. Meng Qing telah mengikuti Xiao Chen selama beberapa waktu, jadi IQ-nya tidak akan menjadi negatif, kan? Xiao Xing, kau bukan tandingannya, larilah. Meng Sun begitu cemas hingga keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Putri Meng Qing, tidak bisakah kau melihat situasi dengan jelas? Gumam Meng Yixiwan pada dirinya sendiri.
Seperti yang dikatakan Meng Haoge, di antara tiga putri kekaisaran klan Es, Meng Qiong tidak sedap dipandang, sementara Meng Yixiwan dan Meng Qing memukau. Oleh karena itu, Meng Yixiwan sangat mementingkan Meng Qing dan pernah menganggap Meng Qing sebagai saingan seumur hidupnya. Meskipun Meng Qing kehilangan kekuatannya dan menjadi pelayan Xiao Chen dan Xia Xiyun, dia tidak pernah meremehkan Meng Qing, tetapi hanya merasa kasihan padanya. Tetapi bagaimanapun juga, kekuatannya sebanding dengan Meng Qing. Sebelumnya, dia tidak punya kekuatan untuk melawan Meng Haoge, dan sekarang ketika Meng Qing berhadapan dengan Meng Haoge, tidak mungkin dia bisa menang. Dia benar-benar tidak dapat memahami keyakinan apa yang dimiliki Meng Qing hingga membiarkan Meng Haoge bunuh diri. Meng Haoge juga tertegun sejenak, lalu tersenyum pada Meng Qing dan berkata, "Kaisar Meng Qing, aku akan memberimu kesempatan untuk mengatur ulang kata-katamu. Karena kau tidak mau, lakukan saja." Seluruh tubuh Meng Qing terasa dingin, sangat dingin, dingin sampai ke tulang, dan ekspresinya sama sekali tidak berubah. Ekspresi Meng Haoge membeku, dan dia akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan Meng Qing. Terlalu dingin. Meskipun Meng Qing, yang dulunya adalah putri kaisar, dulunya begitu angkuh dan dingin, kini kecantikannya jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Namun, mengandalkan pedang ilahi evolusi ungu di tangan, Meng Haoge sepenuhnya percaya diri dan berkata dengan tenang, "Kaisar Meng Qing, apakah kau lupa apa yang dilakukan Kaisar Ilahi Yongfeng kepadamu?" Bab 1237. Dulu, demi menyenangkan Xiao Chen, Kaisar Ilahi Yongfeng menggulingkanmu dari tahta putri kekaisaran dan hampir mengusir seluruh cabang klanmu. Betapa kejamnya dia. Apa kau benar-benar tidak punya dendam? Kata Meng Haoge menatap Meng Qing. Apa yang ingin kamu katakan? Ekspresi Meng Qing tidak berubah sama sekali. Maksudku, klan Es meninggalkanmu lebih dulu, jadi kau punya banyak alasan untuk membalas dendam pada mereka. Meng Haoge membujuk, kita seharusnya berada di pihak yang sama. Jika kau dan aku bersatu, kita bisa menguasai dunia bersama. Bukankah itu luar biasa? Mendengar ini, semua orang di klan Es terdiam. Faktanya, apa yang dikatakan Meng Haoge memang benar. Ketika Kaisar Ilahi Yongfeng meninggalkan Meng Qing, dia begitu acuh tak acuh dan sama sekali tidak peduli pada Meng Qing. Sekarang klan Es sedang dalam masalah besar, akan sangat masuk akal jika Meng Qing hanya menonton dari pinggir lapangan. Meng Qing, klan Es benar-benar berutang budi padamu, dan aku bahkan lebih berutang budi padamu. Kata Meng Anci penuh semangat, jika kau bisa membunuh Meng Haoge, aku berjanji akan segera turun takhta dan kau akan mengambil alih posisi pemimpin klan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka mengira Meng Anci telah menginvestasikan banyak uang. Namun jika dipikirkan baik-baik, janji ini didasarkan pada premis bahwa Meng Qing mengalahkan Meng Haoge dan menyelamatkan klan Es, yang tampaknya agak konyol. Jika Meng Qing tidak turun tangan, klan Es pasti akan berganti dinasti, dan Meng Anci pasti akan mati. Bagaimana mungkin dia bisa bicara soal posisi pemimpin klan? Apa kau benar-benar berharap dia bisa mengalahkan Meng Haoge? Meng Yixiwan tersenyum getir. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan pemimpin klan, apalagi apa yang dipikirkan Meng Qing. Meng Haoge saat ini bukan hanya seorang dewa tertinggi biasa, tetapi juga memiliki garis keturunan leluhur, yang memungkinkannya melepaskan kekuatan pedang ilahi Xian. Di bawah Kaisar Dewa, dia dapat dikatakan tak terkalahkan. Mendengar ini, Meng Qing melirik Meng Anci dengan acuh tak acuh tanpa menjawab. Meng Haoge tersenyum tipis dan berkata, "Meng Qing, jika mereka bisa menghancurkanmu sekali, mereka bisa menghancurkanmu untuk kedua kalinya. Bahkan jika kau mengambil alih posisi pemimpin klan, kau mungkin tidak bisa mendudukinya dengan aman. Apa kau benar-benar percaya janji mereka? Sebelumnya aku mungkin percaya, tapi sekarang aku takkan percaya begitu saja." Kata Meng Qing dengan suara tenang. "Haha, benar sekali." Meng Haoge tertawa. "Tapi percaya atau tidak, itu tidak akan mengubah pendirian atau tekadku." Meng Qing menyela tawa Meng Haoge dan berkata dengan acuh tak acuh, "Meng Haoge, aku setia pada klan Es dan darah yang mengalir di tubuhku, bukan pada Kaisar Ilahi Yongfeng. Sekalipun dia mengkhianatiku, aku tidak bisa membiarkanmu menginjak-injak martabat klan Es hanya karena dendam pribadi ini." Kata-kata ini diucapkan dengan nada dingin, tetapi Meng Anci dan Meng Yixiwan merasa sangat gembira. Bahkan Meng Sun pun dengan tulus bangga pada putrinya saat ini. Ya, ketika klan Es menghadapi saat hidup dan mati, mereka bersumpah untuk mempertahankan martabat terakhir keluarga sampai mati, agar tidak membiarkan darah mengalir di tubuh mereka. Adapun 6 Master Meridian lainnya dan putra kaisar, mereka semua malu. Semakin saleh Meng Qing, semakin besar pula ia membangkitkan semangat mereka yang baru saja menyerah kepada Meng Haoge. Tatapan mata Kaisar Dewa Yongfeng tampak redup dan rumit, dia tampak menyesal, tetapi akhirnya dia menghela napas sedih. "Bagus sekali, Meng Qing. Kami, orang-orang tua bodoh, yang buta. Kau lebih layak daripada siapapun untuk mengambil alih posisi pemimpin klan." Kaisar Dewa Dongao dan Kaisar Dewa Xinghai juga terinspirasi oleh Meng Qing, tetapi sayangnya mereka terjerat oleh tali pengikat dewa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tampaknya hanya beberapa kata saja sudah cukup untuk memenangkan hati orang-orang. Selama dia membunuh Meng Haoge lagi, dia akan bisa mendapatkan kembali semua yang hilang dan menjadi lebih mempesona dari sebelumnya. 100 kali, 1000 kali lebih mempesona. Akan tetapi, Meng Qing tidak pernah menunjukkan banyak gejolak emosi dan tetap sedingin biasanya. "Luar biasa, Meng Qing.
Aku tak pernah menyangka kau punya ide semulia itu. Aku meremehkanmu. Bukankah suatu penghinaan bagimu memintamu bergabung dengan penjahat keji sepertiku? Meng Haoge kehilangan keanggunannya dan berkata dengan senyum sinis, matilah. Meskipun Meng Haoge berkolusi dengan iblis, dia sendiri tidak jatuh ke jalan iblis dan tidak mempraktikkan keterampilan iblis. Akan tetapi, saat ini, dia memancarkan niat membunuh yang dingin, dan wajahnya hampir mengerikan, lebih jahat daripada iblis itu sendiri. Dia membenci ekspresi Meng Qing yang selalu dingin, dan dia lebih membenci sikap Meng Qing yang selalu lurus. Dia telah membayar begitu banyak untuk sampai ke titik ini, dan dia tidak akan membiarkan siapapun menghancurkannya. Ledakan. Tidak lagi tertekan, tidak lagi tersembunyi, kekuatan Meng Haoge melonjak liar, aliran udara besar bertahan di sekelilingnya, menyebabkan perubahan drastis pada cuaca langit dan bumi. Kau benar-benar seperti yang dikatakan Tuan Muda, menekan kultivasimu dan bisa menerobos ke alam dewa ilahi kapan saja. Meng Qing menatap Meng Haoge tanpa sedikit pun keterkejutan. Tuan Muda. Meng Haoge tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Meng Qing, kau sungguh menyedihkan. Setelah bersamanya selama beberapa waktu, bukankah kau sudah berubah? Jika aku benar-benar membiarkanmu mengambil alih posisi pemimpin klan, dan tersiar kabar bahwa pemimpin klan terhormat dari klan kekaisaran adalah pelayan orang lain, bukankah itu akan menjadi bahan tertawaan? Menurutku ini tidak lucu. Mentalitas Meng Qing memang telah berubah total. Apakah memalukan menjadi pembantu Xiao Chen? Tentu saja tidak. Ini adalah kesempatan terbesar dalam hidupnya. Kalau dipaksa, kau tak berdaya. Tapi kalau kau puas dengan status quo, merasa nyaman, kau rela merosot. Beraninya kau, orang serendah dirimu, melawanku. Meng Haoge sangat marah dan merasa terhina. Meng Qing bersedia menjadi budak Xiao Chen. Menurutnya, Meng Qing tak berdaya dan telah kehilangan harga dirinya. Ia sudah hina sedalam mungkin. Wanita seperti ini benar-benar ingin bersaing dengannya untuk memperebutkan tahta. Memangnya dia pikir Meng Haoge itu siapa? Ziyan. Bunuh langit. Setelah kerajaannya stabil, Meng Haoge dengan marah mengayunkan pedang ilahi Ziyan. Awalnya, dengan kekuatannya di tingkat dewa ilahi, dia bisa membunuh Meng Qing dengan satu tangan. Namun dia benar-benar marah dan tidak ingin memberi Meng Qing kesempatan apapun, jadi dia langsung menggunakan kekuatan terkuat pedang ilahi Ziyan. Mendesis. Didorong oleh garis keturunan atafistik, cahaya pedang ungu langsung membesar. 10 kaki, 100 kaki, 1000 kaki, lurus menembus langit. Terlebih lagi, cahaya pedang Ziyan tidak hanya membesar, tetapi juga bertambah dahsyat kekuatannya, dan muncullah pemandangan yang mengerikan. Langit meratap, bumi bergetar, dan semua makhluk hidup musnah. Pemandangan itu begitu mengerikan hingga seluruh anggota klan Es tercengang, mata mereka dipenuhi keterkejutan dan ketakutan luar biasa. Bahkan keempat kaisar ilahi agung pun tak kuasa menahan diri untuk melirik ke samping, merasa ngeri. Bukannya mereka tidak bisa mengambil pedang ini, tetapi pedang ilahi Ziyan adalah pedang eksklusif leluhur, yang mengandung sajak tahu leluhur dan memiliki efek penekan pada mereka. Meng Qing, minggirlah, kau akan mati. Meng Yixiwan berteriak sekuat tenaga. Meng Qing begitu kecil di bawah cahaya pedang ini, bahkan lebih kecil dari seekor semut. Dia tidak ragu bahwa jika cahaya pedang itu menyentuh Meng Qing sedikit saja, tubuh dan jiwa Meng Qing akan terkoyak. Tidak ada kemungkinan perlawanan. Xiao Xing, pergi. Pergi. Pergi cepat. Mata Meng Sun juga merah, dia sudah gila dan hampir gila. Apa kau masih bisa pergi sekarang? Mati. Mati. Bagaimana Meng Haoge bisa memberi Meng Qing kesempatan sekecil apapun? Ketika cahaya pedang Ziyan mencapai batasnya, dia menebasnya sekuat tenaga, dan cahaya pedang setinggi 1000 kaki itu menghancurkan ke arah Meng Qing. Bab 1238. Ketika pedang itu ditebas, semua orang di klan Es percaya bahwa hasilnya sudah diputuskan dan Meng Qing pasti mati. Namun, mereka tidak menyadari bahwa ekspresi Meng Qing tidak berubah dari awal hingga sekarang, tetap dingin dan tenang. Meng Haoge, kamu sungguh menyedihkan. Saat cahaya pedang hendak melahap Meng Qing seluruhnya, tiba-tiba terdengar suara mengejek, bagaikan kata-kata dari dunia bawah, yang membuat seluruh tempat gemetar ketakutan. Kemudian, di tengah ekspresi tak percaya semua orang, ruang dan waktu di sekitar Meng Qing membeku, dan molekul-molekul bebas di udara mengembun menjadi bunga es biru. Bunga es biru sangatlah indah, mereka terus berguguran dan berkumpul di balik mimpi. Hal-hal kecil terakumulasi menjadi hal-hal besar, dan bunga-bunga es biru terus berkumpul, saling tumpang tindih, dan menata ulang, perlahan-lahan mengembun menjadi bentuk sepasang sayap. Sayap biru es. Apa itu? Sayap. Semua orang terkejut dan bahkan lebih takjub lagi. Pada saat ini, Meng Qing membentangkan sayapnya yang berwarna biru es yang panjangnya 30 atau 4 kaki, memberikan orang-orang perasaan yang sangat sakral dan melamun, seolah-olah dia adalah dewa sungguhan di 33 surga. Apakah ini kebangkitan bakat Meng Qing? Tidak, aku belum pernah melihatnya dalam wujud ini sebelumnya. Jika dia memiliki kekuatan seperti ini sejak awal, Meng Haoge pasti jauh dari lawannya. Bisik seseorang di 6 meridian. Sayap-sayap itu lebih besar dari yang terlihat. Mereka berevolusi dari hukum es dan salju yang paling murni. Hei, kenapa aku merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat? Meng Anci bergumam pada dirinya sendiri, dan tiba-tiba pupil matanya mengecil.
Dia belum pernah melihat sayap semacam ini dengan mata kepalanya sendiri, tetapi dia sepertinya pernah melihat deskripsi terkait di buku-buku kuno. Mungkinkah? Meng Anci menduga sesuatu, tetapi tidak yakin. Ia tiba-tiba berbalik dan menatap Kaisar Dewa Yongfeng, Kaisar Dewa Dongao dan Kaisar Dewa Xinghai, bahkan Kaisar Dewa Yang Yan yang telah mengkhianatinya. Tampaknya mencoba membuktikan sesuatu. Dan ternyata tebakannya benar. Kaisar Dewa Yongfeng melupakan rasa sakitnya dan menatap Meng Qing yang berbentuk sayap dengan seluruh tubuhnya gemetar hebat, dan air mata tiba-tiba mengalir di wajahnya. Mimpi. Suara Kaisar Dewa Dongao dan Kaisar Dewa Xinghai juga bergetar, seolah-olah mereka sedang bersiarah. Mereka ingin menyangkal apa yang mereka lihat, tetapi di saat yang sama mereka diam-diam berharap semua ini benar. Hal ini sungguh kontradiktif. Tidak, aku tidak percaya. Ini sama sekali tidak mungkin. Apa yang dia lakukan? Kaisar Dewa Matahari dan Api bahkan lebih berlebihan. Ia memegang kepalanya dengan kedua tangan dan menggelengkannya, mencoba melepaskan diri dari ilusi dan memaksa dirinya untuk bangun. Tapi ini sama sekali bukan ilusi. Sekeras apapun ia berusaha, ia tak bisa menyangkal fakta objektif. Yang Yan, ada apa? Wujudnya. Kedua iblis itu menyadari ada yang tidak beres dan bertanya dengan tergesa-gesa. Sayap leluhur, itulah wujud yang hanya bisa diubah oleh leluhur. Sejak zaman kuno, hanya leluhur klan es yang bisa berubah ke wujud ini. Kata Kaisar Dewa Api Matahari dengan putus asa. Apa? Sayap leluhur. Kedua setan itu terkejut. Seberapa kuno dan mengerikankah nenek moyang klan es? Dengan kata lain, leluhur klan es telah jatuh, dan klan es telah jatuh ke dalam kemerosotan. Jika tidak, apalagi mereka, bahkan guru tahu mereka hanya bisa berpura-pura menjadi cucu di depan klan es. Beraninya dia mengincar klan es. Di dunia dewa kuno, para leluhur klan es merupakan tokoh kuat yang mendominasi surga, dan keberadaan mereka sebanding dengan tabu. Dia baru saja keluar dari alam leluhur. Mungkinkah dia mendapatkan warisan leluhur di sana? Tanya seorang iblis dengan curiga. Tidak, aku sudah ke alam leluhur berkali-kali. Selain mampu memahami hukum es dan salju, tidak ada yang lain di sana. Kaisar Dewa Api Matahari menggelengkan kepalanya. Lagi pula, leluhur pertama gugur di medan perang di luar wilayah kekuasaan, tidak meninggalkan warisan apapun di alam leluhur. Yang Yan, kau salah. Meng Qing seolah mendengar kata-kata Kaisar Ilahi Yang Yan dan menjawab dengan dingin, meskipun leluhur meninggal di medan perang di luar wilayah kekuasaan, sebagian hartanya kembali ke alam leluhur. Apa kau lupa bahwa leluhur awalnya lahir di alam leluhur? Jika dia bisa lahir sekali, mengapa dia tidak bisa lahir untuk kedua kalinya? Mendengar ini, Kaisar Ilahi Api Matahari gemetar dan berkata, mungkinkah kamu? Kamu benar-benar telah memperoleh warisan leluhur. Bagaimana menurutmu? Meng Qing melirik dingin dan menatap langsung ke arah Kaisar Dewa Yang Yan. Bas. Secara tak kasat mata, tampaknya ada hubungan ilahi. Saat Kaisar Yang Yan bertemu pandang dengan Meng Qing, wajahnya langsung dipenuhi ketakutan, seolah-olah dia baru saja melihat pemandangan yang paling menakutkan dan mengerikan, dan dia mundur 7 atau 8 langkah. Yang Yan, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Teriak kedua setan itu dengan marah. Kaisar Dewa yang bermartabat itu dipelototi oleh seorang junior dan begitu ketakutan hingga dia gemetar dan menjadi pucat. Leluhurnya, dia benar-benar leluhurnya, Kaisar Ilahi Matahari Berapi tampak seperti orang gila, keinginannya diambang kehancuran. Faktanya, meskipun kekuatan Meng Qing telah meningkat pesat, dia tidak akan pernah sebanding dengan Kaisar Dewa. Jauh dari itu. Hanya dalam tatapan itu saja, Meng Qing menunjukkan keagungan dan sikap leluhur klan es. Terlebih lagi, Kaisar Dewa Yang Yan mengkhianati klan es, membuatnya merasa tidak aman dan semakin sensitif. Setelah melihat bayangan leluhur di Meng Qing, Kaisar Yang Yan menderita pukulan mental langsung dan ketakutan lalu mundur. Faktanya, Meng Qing memang memiliki hubungan yang halus dengan jiwa leluhurnya. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa ia adalah reinkarnasi dari leluhurnya, statusnya lebih tinggi daripada keturunan leluhurnya. Awalnya, garis keturunan 4 Kaisar Ilahi jauh lebih unggul dari Meng Qing, tetapi sekarang, Meng Qing telah menekan 4 Kaisar Ilahi dalam hal garis keturunan. Sialan, main trik. Kedua iblis itu tentu saja tidak merasakan tekanan darah yang kuat. Sayap leluhur Meng Qing tampak agak mewah bagi mereka dan tidak dapat mengancam mereka yang memiliki tingkat kultivasi Kaisar Dewa. Mereka bahkan curiga bahwa Kaisar Yang Yan sengaja bertindak untuk menakut-nakuti mereka. Meng Haoge, kenapa kau masih berdiri di sana? Cepat bunuh dia, teriak iblis itu. Setelah mendengar ini, semua orang kembali sadar dan memusatkan perhatian mereka pada Meng Haoge lagi. Adegan Meng Qing mengembunkan sayap leluhurnya begitu mengejutkan hingga membuat mereka tenggelam dalam pikiran liar. Sekarang kupikir-pikir, di mana pedang 1000 kaki Meng Haoge? Kenapa tidak membunuh Meng Qing? Tidak, tidak. Pedang ilahi Ziyan, apa yang kau lakukan? Tidak seorang pun tahu bahwa tekanan dan kepanikan yang dialami Meng Haoge saat ini jauh lebih besar daripada orang lain. Karena setelah sayap leluhur Meng Qing muncul, dia menemukan bahwa kekuatan pedang ilahi Ziyan langsung menghilang. Cahaya pedang itu telah menghilang sejak lama. Dengung. Pedang ilahi Ziyan yang dipegang Meng Haoge bergetar hebat, seolah-olah sangat bersemangat dan ingin melepaskan diri dari Meng Haoge. Meng Haoge, apa kau belum mengerti? Meng Qing membentangkan sayap biru esnya dan perlahan melayang ke udara.
Mata birunya, memancarkan aura dingin, menatap tajam ke arah Meng Haoge dan berkata, pedang ilahi evolusi ungu tidak pernah mengenal seorang master. Satu-satunya alasan kau bisa mengendalikannya adalah karena kau mengandalkan benda-benda eksternal untuk meningkatkan konsentrasi darahmu. Sebut saja itu atavisme. Tapi jangan lupa, ketergantunganmu pada benda-benda eksternal untuk kembali ke akar leluhurmu hanya akan mendekatkanmu dengan garis keturunan leluhur, jarak yang berjuta-juta mil jauhnya. Apa kau berharap pedang ilahi evolusi ungu akan menyerang tuannya yang sebenarnya untukmu? Tuan yang sebenarnya. Pupil mata Meng Haoge mengecil. Tiba-tiba, dentang. Pedang ilahi Ziyan akhirnya terlepas dari belenggu Meng Haoge dan terbang tepat di depan Meng Qing. Untuk sesaat, cahaya ungu yang kuat bermekaran, dan hukum-hukum misterius berkeliaran di sekitar Meng Qing, membawa Meng Qing ke tingkat yang menakjubkan. Pedang ungu telah mengenali tuannya. Bab 1239. Kaisar Dewa Yongfeng, Kaisar Dewa Dongao, Kaisar Dewa Xinghai, dan bahkan Kaisar Dewa Yangyan semuanya menatap Dewi di langit dengan penuh kegembiraan saat ini. Memiliki sayap leluhur, pedang ilahi Ziyan segera mengenali tuannya. Apakah ada hal lain yang diragukan? Sekalipun Anda mewarisi warisan dari leluhur, Anda tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti itu. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa ia adalah reinkarnasi dari leluhurnya. Surga, kasihanilah kami dan berkati klan es kami. Kaisar ilahi Yongfeng menangis lagi, tampak menangis dan tertawa di saat yang sama. Suatu ketika, demi menyelamatkan Meng Anqi, dia dengan tegas menyerahkan Meng Qing, dan dia tidak memiliki sedikit pun rasa penyesalan, bersikap dingin dan tidak berperasaan. Sebab, saat itu Meng Qing jauh kurang berharga dibandingkan Meng Anqi. Baru saja, ketika Meng Qing berdiri untuk menghadapi Meng Haoge tanpa mempedulikan dendam apapun, meskipun dia merasa sedikit tersentuh, dia tetap tidak mengalami banyak gejolak emosi, karena dia merasa Meng Qing tidak dapat membalikkan keadaan sama sekali dan itu hanya sia-sia. Sampai saat ini, dia merasa menyesal, tetapi juga lebih bersemangat, dan langsung menganggap Meng Qing sebagai harapan untuk menghidupkan kembali klan es. Kedudukan Meng Qing dalam pikirannya tak tertandingi, mulia dan sakral. Tidak peduli apapun, dia harus melindungi Meng Qing dan membiarkan Meng Qing mengambil alih posisi kepala keluarga. Mungkin dia sangat realistis, tetapi untuk klan es, dia bersedia melakukannya bahkan jika Meng Qing ingin membunuhnya. Apakah kamu mengenali Tuhan? Meng Qing merasa bahwa ia telah menjalin hubungan kehidupan dengan pedang ilahi Ziyan, tetapi suasana hatinya agak rumit. Faktanya, jiwa leluhur tersebut mengenali dirinya sebagai tuannya, sehingga ia dapat memanggil pedang leluhur tersebut kapan saja dan bertarung langsung dengannya. Pedang ilahi Ziyan ini adalah pedang yang digunakan leluhur setelah berevolusi dari tubuh pedang menjadi tubuh manusia. Pedang ini agak tidak cocok dengannya dan skalanya juga agak rendah. Jika memungkinkan, dia lebih suka pedang suci Ziyan terus berfungsi sebagai warisan klan es dan memberi manfaat bagi klan es. Akan agak sia-sia jika memberikannya padanya saja. Tentu saja, pedang ilahi Ziyan sudah mengakui tuannya. Jika dia memutuskan hubungan secara paksa, mungkin akan menyakiti hati pedang ilahi Ziyan. Semua tanda menunjukkan bahwa pedang ilahi Ziyan itu cerdas. Tidak peduli apa, mari kita hadapi pengkhianat itu terlebih dahulu. Meng Qing menepis semua pikiran yang mengganggu, mengulurkan tangan rampingnya, dan pedang ilahi Ziyan otomatis terbang ke tangannya. Ledakan. Sebuah kekuatan yang amat mengerikan meledak dengan Meng Qing sebagai pusatnya, dan niat membunuh yang tak berujung terkunci pada Meng Haoge. Meng Haoge, sudah berakhir. Meng Qing mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya. Cahaya ungu bagaikan hukuman dari surga, menusuk dada Meng Haoge tanpa ampun. Engah. Darah mengalir deras, vitalitas cepat menghilang, dan wajah garang Meng Haoge berangsur-angsur menjadi kosong dan bingung. Tampaknya tidak mau, tetapi tidak berdaya untuk mengubah situasi. Ia awalnya adalah putra sulung kaisar, tetapi ia masih belum puas dengan status quo. Ambisinya setinggi langit, sehingga ia merencanakan dan menyusun strategi. Bahkan jika ia membunuh ayahnya, ia tetap bertahan dan tidak mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. Ia dianugerahi ramuan leluhur oleh guru Tao, dan garis keturunannya kembali ke keadaan leluhurnya. Ia diakui oleh pedang ilahi Yan Ungu, dan bahkan 12 tetua klan dan kaisar ilahi Yang Yan pun menaatinya. Jelas saja, dia hanya selangkah lagi untuk mendapatkan semua yang diinginkannya. Mengapa? Mengapa mimpi itu tiba-tiba muncul? Meng Haoge. Apakah dia sudah mati? Semua orang di klan es merasa seperti sedang bermimpi. Saat ini, Meng Haoge begitu sombong, dengan temperamen seorang raja sejati, dan dia selalu mampu mengendalikan situasi. Namun dalam waktu sesingkat itu, ia tewas di tangan pedang Meng Qing, dan tewas dengan begitu cepat. Apakah Meng Haoge lemah? Tentu saja tidak lemah. Bahkan tanpa mengandalkan pedang ilahi Yan Ungu, garis keturunan leluhurnya ditambah dengan kekuatan dewa ilahinya akan cukup untuk mengalahkan semua pangeran dan putri klan es secara gabungan. Akan tetapi, menghadapi Meng Qing, yang memiliki kekuatan leluhur dan benar-benar diakui sebagai penguasa pedang ilahi Ziyan, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dengan 100% kekuatanmu ditekan hingga hanya 10%, bagaimana kau bisa melawan? Sialan kau jalang, kau cari mati. Setan yang awalnya mencoba menahan Xiao Chen melihat Meng Haoge terbunuh, dan dia merasa rencananya mungkin akan hancur, dan dia menjadi marah saat itu juga. Kesadaran spiritualnya langsung terkunci pada Meng Qing.
Pada saat yang sama, iblis itu berteleportasi di depan Meng Qing, mengangkat telapak tangannya, dan mengumpulkan kekuatan agung Kaisar Dewa, berniat membunuh Meng Qing. Baik aura leluhur Meng Qing maupun pedang ilahi Ziyan, keduanya hanya memiliki efek menekan pada anggota klan Es, tetapi tidak pada orang luar. Terlebih lagi, Kaisar Dewa adalah makhluk dari dimensi lain. Bahkan jika ada penindasan, itu bisa ditembus. Mustahil untuk melawan Kaisar Dewa secara langsung hanya dengan sedikit penindasan. Sama seperti Kaisar Ilahi Yang Yan, dia mundur setelah dipelototi oleh Meng Qing karena dia merasa bersalah dan terlalu hormat kepada leluhur. Jika dia benar-benar tidak berperasaan dan gegabah, dia akan mampu menggunakan kekuatan Kaisar Dewa untuk secara paksa menerobos penindasan dan membunuh Meng Qing. Bahkan Kaisar Dewa Matahari Api pun seperti ini, apalagi para iblis yang tak terkendali. Satu gerakan saja sudah cukup untuk membunuh Meng Qing seketika. Namun, tentu saja, seseorang tidak akan tinggal diam dan menyaksikan Meng Qing terbunuh. Tepat saat iblis itu hendak menamparkan dengan telapak tangannya yang berisi kekuatan Kaisar Dewa, sesosok yang lebih cepat dan lebih aneh darinya muncul di depan Meng Qing dari udara tipis. Mundur. Tanpa gerakan apapun, dia hanya mengucapkan dua kata dingin. Ledakan. Bagaikan deru jalan raya, suara guntur tak tertandingi, mengguncang dunia. Peng. Setan itu terkena pukulan keras dan terpental puluhan kaki, menghantam tirai cahaya formasi pengunci naga penyegel langit 12. Bagaimana mungkin? Setan itu menutupi dadanya dan dengan paksa menekan darah dan energi yang mengalir dalam tubuhnya, mencegahnya muntah darah. Serangan macam apa yang baru saja dialaminya? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Setan itu mengangkat matanya dan menatap sosok yang berdiri di depan Meng Qing dengan ekspresi tidak yakin. Meski dia masih remaja, di matanya dia sudah merupakan puncak yang tak terjangkau. Apakah kamu masih meremehkannya? Setan itu mengumpat dalam hati. Mereka telah berulang kali menganalisis dan mewaspadai kekuatan Xiao Chen. Namun siapa sangka ia tetap tidak bisa melarikan diri dan harus berhadapan langsung dengan Xiao Chen. Dan sekarang tampaknya kekuatan Xiao Chen jauh melampaui Kaisar Dewa biasa, mungkin setingkat dengan Mu Beixuan. Pertempuran ini tidak akan berakhir dengan damai. Dia bisa mengusir iblis setingkat Kaisar Dewa hanya dengan satu kata. Kekuatan yang mengerikan. Ketiga Kaisar Dewa, Yongfeng, Dongao, dan Xinghai, gemetar hebat, dan rasa kagum mereka terhadap Xiao Chen semakin dalam. Namun, Xiao Chen mengambil tindakan terhadap iblis itu dan tampaknya berada di pihak mereka. Apakah itu berarti mereka masih punya kesempatan? Kaisar Dewa Api Matahari masih dalam kondisi gila. Selama Xiao Chen bisa menangkap kedua iblis itu atau menemukan kesempatan untuk melepaskan tali ilahi, situasinya akan segera berbalik. Tuan Xiao, bukankah kau bilang kau tidak akan ikut campur dalam urusan klan Es? Tanya iblis itu, menahan amarahnya. Aku tidak akan ikut campur dalam urusan klan Es, tapi kau ingin membunuh pelayanku, tidak ada alasan bagiku untuk mengabaikannya, kan? Kata Xiao Chen ringan. Ketika Meng Qing, yang berdiri di belakang Xiao Chen, mendengar ini, cahaya aneh melintas di mata indahnya, dan aura dinginnya juga semakin melemah. Sialan, apa kau benar-benar memperlakukannya seperti pembantumu? Setan itu marah. Dia tidak mengerti dan semakin tidak mau menerimanya. Mengapa begitu banyak hal terjadi pada saat kritis ini? Kakak kedua, bunuh Dongao dan Xinghai, baru kita akan bergabung. Iblis itu mengirim pesan kepada iblis lainnya. Bagus. Setan itu tidak ragu-ragu dan hendak membunuh Dongao dan Xinghai. Namun pada saat itu, tiba-tiba muncul kekuatan telapak tangan yang besar dari langit dan menghancurkan langit dan bumi. Ledakan. Kedua belas tetua klan yang menjaga formasi itu langsung terkena hantaman keras dari kekuatan telapak tangan yang dahsyat dan tak terkendali. Formasi 12 pengunci naga penyegel langit pun tak kuasa menahan hantaman dan menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Kekuatan seperti itu. Mu Beixuan. Kedua iblis itu tampak terkejut. Bab 1240. Kakakmu. Tiga Kaisar Dewa Yongfeng, Dongao dan Xinghai sangat gembira. Sekarang Mu Beixuan telah kembali, klan Es benar-benar telah membalikkan keadaan. Seberapa kuat Mu Beixuan? Tidak ada yang tahu. Asal-usul Mu Beixuan sangat misterius. Suatu hari, bertahun-tahun yang lalu, ia tiba-tiba muncul di wilayah Bintang Liuyun dan kemudian mengambil inisiatif untuk melindungi wilayah Bintang Liuyun. 4 Kaisar Ilahi dari klan Es mengenalnya, tetapi mereka tidak pernah mengetahui kekuatan Mu Beixuan yang sebenarnya. Namun yang pasti, jika salah seorang dari mereka berempat berhadapan dengan Mu Beixuan sendirian, dia pasti langsung terbunuh. Mereka berempat mungkin dapat melawan Mu Beixuan bersama-sama, atau mereka mungkin masih belum menjadi tandingan Mu Beixuan. Tingkat ke-9 Kaisar Ilahi. Kaisar Ilahi Yang Yan berada pada level ketiga Kaisar Ilahi, Yongfeng, Dongao, dan Xinghai semuanya berada pada level kedua Kaisar Ilahi. Menurut perkiraan mereka berempat, Mu Beixuan setidaknya memiliki kekuatan Kaisar Ilahi tingkat kelima, tanpa batas atas. Kedua iblis itu hanya berada di level kedua Kaisar Dewa. Yang terkuat, Kaisar Dewa Yang Yan, tampaknya telah kehilangan semangat juangnya dan bisa diabaikan. Oleh karena itu, bahkan jika Xiao Chen tidak mengambil tindakan lagi, dengan adanya Mu Beixuan, situasinya akan terbalik. Kalian bajingan, sengaja memancingku pergi lalu menyerang klan Es, sungguh tercela. Mu Beixuan jelas datang dengan amarah.
Dia baru saja menerima laporan dari perbatasan bahwa ada setan yang berkeliaran, jadi dia bergegas ke sana. Memang ada iblis di sana, dan kekuatannya setara dengan Kaisar Ilahi tingkat ketiga. Dia sangat licik dan selalu berperang gerilya. Mu Beixuan pernah dituntun olehnya, yang membuatnya tertunda cukup lama. Tetapi iblis itu meremehkan Mu Beixuan dan tidak dapat lolos dari nasib ditemukan dan dibunuh oleh Mu Beixuan. Setelah membunuh iblis itu, Mu Beixuan menyadari ada sesuatu yang salah dan bergegas kembali, hanya untuk menjumpai pemandangan ini. Kakak, rencananya gagal, ayo kita kabur. Baiklah, hanya itu yang bisa kita lakukan. Dengan kembalinya Mu Beixuan, semuanya sia-sia. Kedua iblis itu menatap Kaisar Dewa Api Matahari dengan kecewa, lalu masing-masing mengeluarkan jimat, membelah ruang, dan menghilang ke dalam celah. Xiao Chen tidak menghentikan keduanya, tetapi setelah mereka menghilang, dia sepertinya teringat sesuatu dan matanya berbinar. Rasanya tidak pantas membiarkanmu kembali seperti ini. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, dan pedang Kaisar langsung mengembun dalam sekejap, seolah-olah dia mengambilnya dengan mudah. Lalu, dia melambaikannya pelan. Memanggil. Cahaya pedang yang mendominasi menerobos ruang di mana kedua orang itu baru saja menghilang dan mengikutinya. Dalam kekacauan kehampaan yang gelap dan remang-remang, kedua iblis itu menggunakan kekuatan jimat suci untuk melintasi angkasa dan bersiap kembali ke istana iblis. Namun saat ini, memanggil. Sebuah sinar pedang yang sangat cepat datang dan menghantam salah satu setan. Peng! Setan itu menderita benturan hebat dan jatuh puluhan kali dalam turbulensi kehampaan. Kalau saja dia tidak memiliki kekuatan Kaisar Dewa dan efek jimat suci itu belum sepenuhnya hilang, dia pasti sudah terkoyak-koyak oleh derasnya arus kehampaan. Kakak kedua, apa kabar? Setan lain ketakutan dan bergegas maju untuk memeriksa. Sepertinya aku baik-baik saja. Kakak kedua meraba seluruh tubuhnya dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Aku jelas melihat cahaya pedang menyambar tubuhmu. Tanya kakak tertua penasaran. Aku juga tidak tahu, tapi aku tidak terluka. Kakak kedua jelas sedikit bingung. Ada yang mencurigakan. Jangan remehkan. Kakak tertua mengerutkan kening dan berkata hati-hati, kita sudah menggunakan jimat suci untuk pergi, tapi cahaya pedang itu berhasil melacak kita. Mu Beixuan sangat kuat. Kecuali Guru Tao dan keempat pelindungnya, tak seorang pun dari kita yang bisa menandinginya. Kata saudara kedua dengan suara berat. Bukan, kukira itu pedang yang dilontarkan Xiao Chen. Kata kakak tertua. Dia. Kakak kedua teringat kejadian di mana Xiao Chen mengejutkan kakak tertuanya dengan sepatah kata dan bertanya dengan ragu, kakak, menurutmu, seberapa kuat Xiao Chen? Tidak kalah dengan Mu Beixuan. Kata kakak tertua, apa? Kamu bercanda? Kakak kedua agak ragu, atau lebih tepatnya, dia tidak bisa menerimanya. Mu Beixuan adalah orang yang sangat diperhatikan oleh Guru Tao, tetapi Guru Tao bahkan tidak pernah menyebut Xiao Chen. Bagaimana mungkin mereka berdua berada di level yang sama? Ini hanya tebakanku. Baik Xiao Chen maupun Mu Beixuan tidak kita kenal. Mereka berdua jauh lebih kuat dari kita, jadi sulit untuk menilai. Kata kakak tertua dengan raut wajah khawatir, jadi, siapapun yang meluncurkan pedang itu, jelas bukan pedang biasa. Hanya karena kau baik-baik saja sekarang, bukan berarti kau akan baik-baik saja selamanya. Kakak, tidak apa-apa. Daripada buang-buang waktu khawatir, lebih baik kakak segera kembali ke istana iblis dan biarkan Guru Tao menyelidikinya. Kalau kita tidak bisa menemukannya, apa Guru Tao juga tidak bisa menemukannya? Kata kakak kedua sambil tersenyum. Baiklah, itu masuk akal. Tanpa basa-basi lagi, ayo cepat kembali ke istana iblis. Tuan, pedang Anda itu. Meng Qing tampak bingung. Xiao Chen ingin membunuh kedua iblis itu saat itu juga. Ia yakin kedua iblis itu bahkan tidak akan sempat menggunakan jimat suci. Tetapi Xiao Chen tidak membunuh kedua orang itu, yang berarti dia benar-benar tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain, seperti yang dikatakannya. Namun, setelah kedua pria itu melarikan diri, Xiao Chen menyerang mereka dengan pedang lain dari belakang. Sungguh gerakan yang tidak bisa dipahami. Biarkan saja mereka mengambil suratnya kembali. Kata Xiao Chen sambil tersenyum. Ambil kembali suratnya. Meng Qing tertegun. Jelas ada tokoh yang lebih senior di belakang mereka. Membunuh dua pion mereka tidak masuk akal. Terkadang membiarkan harimau kembali ke pegunungan bisa berakibat tak terduga. Xiao Chen sepertinya sudah merencanakan semuanya. Meskipun Meng Qing tidak mengerti, dia tidak bertanya lebih lanjut ketika melihat Xiao Chen tidak berniat melanjutkan penjelasannya. Apapun yang terjadi, bencana klan es akhirnya berakhir. Saudara Zi, sepertinya kali ini kita semua berkatmu. Kau benar-benar bintang keberuntungan bagi wilayah bintang Liu Yun dan klan es. Mu Beixuan akhirnya menghancurkan formasi pengunci naga penyegel langit 12, menyelamatkan Kaisar Dewa Dongao dan Kaisar Dewa Xinghai, lalu berjalan menuju Xiao Chen sambil tertawa lebar. Meskipun klan es mengalami insiden besar, mereka akhirnya aman dan sehat, jadi dia dalam suasana hati yang baik. Kau selalu datang tepat waktu, tetapi kau selalu mengganggu kesenanganku. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Mu Beixuan berkata dengan canggung, kalau aku tidak datang, saudara Zi, apa kau yakin bisa menjaga kedua iblis itu? Sulit untuk mengatakannya. Xiao Chen tetap tidak berkomitmen. Jika Mu Beixuan tidak muncul, kedua iblis itu pasti akan terus menyerang.
Bagaimana mungkin Xiao Chen hanya duduk diam dan menunggu kematian? Dan begitu dia bertindak, dia mungkin tidak akan menunjukkan belas kasihan. Saudara Si, sepertinya aku sudah tua. Tanggung jawab menjaga wilayah bintang Liu Yun akan jatuh padamu di masa depan. Mata Mo Beixuan sedikit bersemangat, seolah berharap Xiao Chen akan setuju. Bagaimana mungkin Xiao Chen setuju? Ia memutar matanya dan berkata, jangan coba-coba membodohiku. Aku akan segera meninggalkan wilayah bintang Liu Yun. Dia punya hal lain yang harus dilakukan, jadi bagaimana dia bisa punya waktu untuk menjadi malaikat pelindung? Kau ingin pergi? Mo Beixuan terkejut, bertanya-tanya apakah dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Di belakangnya, mata Meng Qing juga tampak kecewa, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Guru, Anda mau kemana? Hei, Meng Qing, kenapa kamu? Mo Beixuan menatap Meng Qing, sedikit linglung. Siapapun yang melihat Meng Qing dalam wujud sayap leluhur untuk pertama kalinya akan merasa takjub dan terkejut. Meng Qing menyadari bahwa dia terlalu mencolok, jadi dia cepat-cepat melipat sayapnya dan kembali normal. Namun, sajak dao sang leluhur mengalir melalui tubuhnya, mengubahnya sepenuhnya dan menghidupkan kembali garis keturunannya. Meski biasa saja, tapi niscaya sudah jauh berbeda dengan sebelumnya. Bersambung.